Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih di Yuskon, Useful Conversation. Nah, sebelumnya, kenalin, aku Iin yang akan menemani kalian untuk ngobrol bareng dengan pembicara kita pada kali ini. Nah, sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa SD Perbana Surabaya itu baru saja melaksanakan yang namanya Audit Internal 1. Nah, mungkin di sini Sobat Yuskon yang mendengarkan ada yang belum tahu nih, apa sih audit internal 1 itu? Mungkin ada juga yang tahu, tapi masih belum paham dan juga bahkan penasaran. Nah, langsung aja ya, saya jelaskan mungkin sedikit, apa sih audit internal 1 itu? Nah, audit internal 1 itu adalah salah satu program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa SD Perbana Surabaya untuk mengetahui dan juga meninjau kinerja dan juga manajemen organisasi kemahasiswaan yang ada di SD Perbana Surabaya, dan juga nanti itu hasilnya akan dijadikan sebagai evaluasi di setiap ormawanya untuk melakukan perbaikan dan menjadi lebih baik lagi. Dan di audit internal 1 ini tuh ada namanya pemeringkatan, di mana pemeringkatan ini tuh gunanya untuk memotivasi dan juga memberikan semangat kepada ormawa agar semakin semangat untuk memperbaiki kinerjanya lebih baik lagi. Dan pada kali ini itu tentunya berkaitan dengan audit internal 1, di mana pembicara kita pada kali ini itu adalah merupakan 3 besar yang meraih peringkat di audit internal 1. Dan pembicara kita pada kali ini itu adalah semuanya manajer, mungkin salah satunya adalah manajer rekan-rekan, jadi nanti rekan-rekan ini bisa mendengarkan dengan baik ya, karena mungkin ada manajernya di sini. Oke, langsung aja nih kita kenalin ya, biar nggak lama-lama. Langsung saja saya perkenalkan kepada 3 pembicara kita pada hari ini. Dipersilakan. Oke, baik. Mungkin kepada ini dulu ya, untuk 5 prodi manajemen, bisa mempersilakan, kemudian dilanjutkan oleh UPKM Komsif, lalu UKM Fidusia untuk penelitian dirinya. Dipersilakan. Oke, selamat malam semua. Selamat malam, pagi, siang, sore, kapanpun itu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tia Diva Teresa. Biasa dipanggil Tia atau Diva, bebas. Saya dari Prodi Manajemen, jurusan yang pastinya ya jurusan S1 Manajemen. Mungkin itu sedikit ya perkenalan dari saya. Bisa dilanjutkan dari rekan saya. Ya, oke, silakan dilanjut mungkin untuk PKM Komsif. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang rekan-rekan semua yang sedang melihat podcast ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Imal Fuhadi. Di sini saya seorang mahasiswa di salah satu sekolah tinggi ilmu ekonomi di Surabaya, yaitu SD Perbana Surabaya, yang sekarang mengambil jurusan S1 Akuntansi dari angkatan 2018. Nah, di sini saya sudah semester 5 dan alhamdulillah di tahun ini saya diamanai sebagai manajer di UPKM Komtif. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih untuk Helmi. Mungkin bisa dilanjutkan oleh UKM Fidusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Irianti Lestari, biasa dipanggil Putri. Saya sekarang semester 5, jurusan S1 Manajemen. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Putri. Oke, ini kita adalah 3 pembicara kita pada malam hari ini, Sobat Yuskon, dan juga mungkin kita bertanya dulu nih kepada Tia dan juga Hilmi dan juga Putri. Gimana nih setelah audit internal 1 berlangsung, perasaannya gimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit dari Tia dulu, mungkin bisa. Gimana perasaannya? Dari aku dulu ya? Iya, silakan. Rasanya kalau udah selesai audit itu, apalagi udah selesai closing itu ya, rasanya udah yang pasti lega, udah lega aja udah. Karena sebelum-sebelumnya pasti kepikiran, aduh ini nanti apa yang kurang. Kalau udah selesai kan entah gimana, yang pasti udah lega gitu. Itu sih perasaan yang paling kerasa tuh ya itu aja, lega aja udah. Oke, lega. Berarti sepertinya audit internal ini dianggap bukan mungkin merasa seperti beban gitu ya, Teh, atau gimana? Ya, ya mungkin beban sedikit, tapi apa ya, mungkin karena tegang aja kali ya gitu. Oh ya, oke.
kayak tegang. Itu dari Thea mungkin merasa tegang. Mungkin kita dengar nih dari Hilmi, mungkin gimana nih perasaannya setelah audit internal 1 ini udah selesai? Oke, kalau perasaannya sih ya sama ya seperti yang tadi, pastinya itu lega karena ini juga pengalaman pertama juga audit internal 1 di Ormawa, baru kali ini juga ikut audit juga, jadi rasanya lega setelah mempersiapkan beberapa lama, akhirnya audit internal 1 ini selesai gitu. Oke, terima kasih Hilmi. Oke, mungkin bisa ini Putri memberikan gimana nih setelah audit internal 1 ini selesai? Ya sama sih kayak Hilmi sama Thea, rasanya pasti itu lega banget. Apalagi kan udah persiapan jauh-jauh hari, terus juga ada sambat-sambatan. Nah itu kan udah terlalui. Setelah closing audit itu rasanya ya lega banget gitu. Pokoknya intinya itu lega. Oke, berarti dari ketiganya ini manajernya bilang lega. Oke. Saya kan bertanya juga nih, mungkin saya penasaran ya. Gimana nih rasanya mendapatkan 3 besar atau masuk ke tingkat 3 besar di audit internal 1? Mungkin bisa memberikan sedikit gimana rasanya? Mungkin dari ini dulu, Hilmi dulu. Kalau dari saya, alhamdulillah ya tahun ini audit internal 1 dapat bisa juara 2. Kalau menurut saya ini alhamdulillah ini kado buat Komtif untuk akhir tahun ini. Jadi rasanya sih senang dan nggak expect juga kalau bisa juara 2. Ternyata Komtif bisa untuk juara 2. Dari setelah beberapa lama tidak mengambil posisi 3 besar, akhirnya tahun ini alhamdulillah Komtif bisa 3 besar gitu. Oke, ya terima kasih Hilmi. Puji Tuhan ya, berarti UPK Komtif bisa meningkat dan mendapatkan peringkat 2. Mungkin ini dari UKM Fidusia, Putri, gimana nih rasanya mendapatkan 3 besar di audit internal 1 2020? Wah. Ya rasanya ya seneng banget, apalagi kan ini baru pertama juga. Sebelumnya kan bukan BPH, jadi kan nggak tahu tuh sistem auditnya gimana, mau nanti ngapain aja, itu kan nggak tahu, jadi kan nggak ada bayangan, apalagi bakalan dapet 3 besar tuh sama sekali nggak ada bayangan sama sekali sih. Cuman ya berkat kerja keras semuanya juga, jadi ya bisa juara 3. Cuman kalau ditanya nyangka atau enggak, ya sama sekali nggak nyangka sih. Wah. Gitu aja. Oke. Terima kasih Putri. Seru ya dengar ceritanya. Mungkin ini Thea, gimana nih perasaannya jadi juara 1 nih? Wah. Ya itu pertama puji Tuhan banget ya bisa dapet juara 1 itu lagi. Apalagi kan sama kayak Putri, kayak Hilmi sama. Jadi aku juga bukan dari BPH, nggak ngerti ini berkasnya sekretaris kayak gimana, berkasnya bendara gimana, terus nanti ngurus divisi kayak gimana. Itu jadi kayak ya udah dari awal gitu bener-bener belajari lagi semuanya. Terus akhirnya kan sambil tetap koordinasi ya sama sekretaris bendara dan divisi-divisi itu juga dibantu ya, sama-sama saling bantu lah ya kan. Terus akhirnya ya sampai ngelembur ya, sampai ya pasti sambat itu pasti ada. Dan aku juga selalu bilang sambat itu gak apa-apa, yang penting kan bisa nyelesain tugas udah gitu. Pokoknya mau sambat kayak gimana pun silahkan gitu. Yang penting tugasnya itu selesai, udah itu aja. Terus akhirnya ya selesai dan ya puji Tuhan itu tadi dapat juara 1 itu. Dan apa ya, mungkin itu tetap harus ditingkatin terus, dipertahankan ya itu. Itu mungkin yang bikin agak deg-degannya di situ sih juga. Iya. Oke. Ya Thea, terima kasih. Nah tadi kan saya dengar nih kalau misalnya para manajer ini bukan bagian dari BPH sebelumnya. Nah jadi saya penasaran nih, saya ingin tahu dan juga ingin bertanya nih kepada para manajer yang ada di sini. Nah gimana nih cara rekan-rekan sebagai manajer ini agar bisa mengendalikan atau controlling Ormawanya itu dengan baik? Mungkin bisa disampaikan ya gimana caranya gitu. Mungkin dari UKM Fidusia dulu, Putri, persilakan mungkin gimana nih? Gimana ya, sebelumnya kan juga nggak
nyangka juga sih jadi manajer gini tuh juga nggak nyangka banget, apalagi kalau disuruh controlling organisasi itu sama sekali, wah kayaknya rada-rada gimana gitu kan, orang rame terus kita satu harus nyatuin satu pikiran kan pasti ada konflik-konflik lah atau ada salah paham, apalagi online gini kan, salah ngetik dikit aja itu nanti yang ngebacanya mikirnya lain padahal penyampaiannya tuh sebenarnya nggak gitu. Nah itu kan pasti ribet banget gitu kan, apalagi kalau cuman sekedar ya rapat kadang cuman line call doang, kadang pakai Zoom ya kan. Kalau line call kan kita ngomong agak nadanya tinggi aja dikit itu pasti dikira ngegas gitu, padahal kita kan ngomongnya biasa sih, cuman ya ini nanti gini ya, ini nanti gini ya, cuma bilang gitu kan. Tapi kan mereka kan ya mungkin merasanya ih kok ngegas banget jadi manajer gitu kan, terus juga mau controlling ya itu sih kendalanya, terutama cuman gara-gara nggak bertatap muka gitu kan, jadi kan salah ketik atau salah nada itu pasti mikirnya bakalan beda. Terus juga kan intinya sih kalau dari aku sendiri ya ke teman-teman yang lain, ke divisi-divisi yang lain, itu ya saling percaya aja sih, soalnya kan kalau untuk jadi pengurus ini kan itu kan udah kemauan mereka juga sendiri, terus juga kan ada dikasih tanggung jawab, itu kan gimana kita harus ngejalanin tanggung jawabnya itu sendiri. Jadi kan kalau dari aku sih ya percaya aja mereka itu ya emang sudah bisa di situ, makanya di divisi itu, makanya kan nanti pasti apapun yang kita arahin mereka juga ya udah mengerti lah, soalnya itu kan tanggung jawab mereka, jadi kan mereka mau nggak mau harus ngejalanin sih biar untuk kedepannya itu lebih baik lagi. Itu aja sih. Oke, bagus nih, keren nih. Berarti cara kontrolnya Putri berarti memperlihat juga kondisi saat ini. Oke, selanjutnya mungkin Tea nih. Gimana nih Tea caranya mengkontrol atau mengendalikan semua yang ada di Ormawanya? Oke, ya kalau dari aku sih ya nggak jauh beda sama Putri ya. Kalau aku itu sebenarnya karena emang juga bukan dari BPH juga ya, dulu kan di divisi juga ya, kalau di divisi terus kan harus ngontrol banyak divisi, terus ngontrol dari BPH juga. Itu pertama bingung. Ini gimana ya? Gimana biar mereka ini bisa ngerti komunikasi ini yang baik kayak gimana? Apalagi kan ini online tuh kita ya tadi tuh udah dari Putri tadi ya, kita nggak tatap muka, nggak lihat mereka langsung. Dari chat itu kan kadang agak susah dipahami ya. Iya, benar. Kadang itu benar-benar itu sih jadi kendala, dan ya paling nggak coba minimal ya itulah teleponan atau kayak gimana, paling nggak ya kalau bisa nge-zoom bareng ya nge-zoom bareng, atau Google Meet ya Google Meet. Dulu tuh sempat ini sebenarnya bingung enaknya gimana ya buat rapat ya, itu kita pakai apa, kalau misalnya kita cuma teleponan atau cuma cuma teleponan aja kan kayaknya kurang efektif gitu. Terus jadinya nyoba pakai Google Meet, pakai buat Cisco, terus akhirnya terpakai Zoom. Ya itu akal-akali lah gimana pakai Zoom itu biar awet terus, entah bikin akun baru atau bolak-balik ganti Zoom gitu juga kadang pernah gitu. Terus kalau dari aku sendiri kemarin ya masih banyak lah tanya-tanya juga, kira-kira ke angkatan yang lalu gitu ya, yang lama yang sebelumnya, karena tanya-tanya juga gimana ya enaknya ini biar teman-teman di Hima Prodi itu sendiri bisa nyaman gitu dengan kondisi online kayak gini. Gimana biar bahasa dari aku tuh bisa tersampaikan gitu. Itu sih. Kalau misalkan mungkin itu juga pengaruh ini juga karakter orang juga kan, misalnya kayak Putri tadi dikira ngegas tadi kan, soalnya emang Putri karakternya kayak gitu loh. Kalau aku kan kalau aku ya paling enggak mereka masih, aku kadang bulat aja gitu bahasanya kadang itu, tapi akhirnya bisa ngerti. Terus lama-lama ngaturnya sih, ngelolanya itu sih lebih ke mereka nyamannya kayak gimana ya, kita nyesuaiin sama itu kondisi mereka lagi kayak gimana. Kemarin kan contohnya tuh kita sibuk banyak yang sibuk kegiatan lain kan, nah itu kita juga nyesuaiin kira-kira biar mereka ini nggak capek itu gimana gitu. Itu sih kemarin itu ya lebih ke menyesuaikan tadi sama Putri tadi, menyesuaikan kondisinya kayak gimana ya kita menyesuaikan. Yang penting semuanya sama-sama nyaman aja, udah itu sih. Oke, ini baik. Selanjutnya kita lanjutkan ya tadi untuk Hilmi nih. Bisa disampaikan mungkin Hilmi gimana caranya mengendalikan dan juga mengontrol nih semuanya yang ada di Ormawa UPKM Komtif.
Bisa diceritakan mungkin? Oke, jadi sama ya seperti rekan-rekan sebelumnya tadi, seperti Taya, seperti Putri juga. Saya di sini juga berawal bukan dari BPH, tapi memang dari divisi di UPKM Komtif. Jadi dulu untungnya dari koor, dari divisi. Jadi ada bekal sedikit lah mengenai mengatur organisasi. Jadi dulu memang skalanya tuh di divisi. Jadi koor kan dia mengkoordinasikan divisinya. Jadi dulu dalam lingkup divisi kecil, tapi sekarang dalam lingkup Komtif itu yang besar. Jadi mungkin ada sedikit bekal lah mengenai kontrol mengenai organisasi. Nah dari situ juga belajar bagaimana cara mengontrol anggota-anggota di situ. Kemudian di sini juga bagaimana juga komunikasi antar satu dengan yang lain. Nah di sini kan kita kan di sini menyesuaikan ya karena pandemi ini terpaksa kita harus online, nggak bisa offline. Jadi mengenai bagaimana mengontrolnya dari para manajer ini harus juga menyesuaikan pas online ini harus bagaimana. Kemudian di online ini kalau dari saya kemarin tuh mengontrol itu kalau rapat-rapat itu lewat Zoom atau lewat Google Meet kan itu tatap muka langsung dan ada suaranya juga. Jadi di situ kita juga ada komunikasi. Tapi kalau ada beberapa juga sih rapat itu lewat WhatsApp. Jadi untuk WhatsApp ini biasanya untuk rapat yang ringan-ringan aja, kayak laporan-laporan aja, nggak membahas yang detail-detail. Jadi di WhatsApp ini kenapa yang ringan-ringan? Biar mengurangi juga adanya miskomunikasi. Nah kemarin memang ada sih kejadian juga kayak miskomunikasi sampai chat itu panjang-panjang semua gitu. Teman-teman lain juga pernah lah miskomunikasi kayak gitu. Tapi akhirnya ya saya bilang kalau memang ada komunikasi yang diperlukan lebih mendalam bisa telepon aja mungkin atau rapat sama divisinya juga biar tidak ada miskom gitu. Karena kan karakter dari anggota kita kan juga berbeda-beda. Ada yang baca tulisan ini mengarahnya ke sana, mengarahnya ke sini. Banyaklah mengarahnya ketika anggota-anggota ini membaca pesan via WhatsApp gitu. Oke. Berarti di sini saya ingin bertanya lagi. Tadi kan katanya ini bukan BPH semua nih. Nah, gimana nih cara ngontrol atau mengatur bendahara, kemudian sekretarisnya. Nah, ini kan belum pernah jadi sekretaris dan bendahara juga nih. Nah, itu gimana tuh? Bisa ini mungkin dibagi tipsnya juga sekalian untuk mengendalikan atau juga mengontrol sekretaris bendaharanya. Karena kan walaupun seorang manajer tapi juga harus paham nih semua berkas dari sekretaris dan juga bendaharanya. Mungkin Putri dulu mau menyampaikan gimana cara mengatur sekretaris dan bendaharanya, semua berkas-berkasnya gitu. Ya itu tadi sih, kalau aku tuh intinya ya percaya aja sih. Mungkin mereka ngeliatnya, kok manajernya, kok Putri cuek gitu, nggak nanya-nanya atau nggak apa. Ya aku sih intinya ya percaya aja sih. Mungkin kan orang kan kalau ditanyain terus, ini gimana, udah belum, ini udah belum, kalau ditanyain gitu terus kan pasti itu stres sendiri nggak sih. Terus juga kan udah mikirin tugas kuliah, terus tambah kita bebanin itu lagi, harus diburu-buruin. Soalnya aku sendiri kalau digituin kesel banget sih, makanya aku nggak mau gituin orang. Terus juga kan kalau udah percaya pasti kan mereka ngumpulnya pasti sesuai tanggal sih. Karena kan aku sendiri ya bukan menyerahkan sepenuhnya, aku juga tahu juga kalau mereka misalnya minta tolong konfirmasi ke Bu R ya, udah ngirim ini ya. Aku ya bisa apa, nggak bisa ngurus berkas-berkas kan ya, aku jadinya bisa nolongnya ya konfirmasi, kalau nggak nanya-nanya atau nggak. Ya gitu sih, kalau untuk berkas-berkas sih aku lebih percaya ke sekretaris dan bendahara. Pasti udah bisa menjalankan dengan jos. Oke, mantap nih, berarti sekretaris bendaharanya oke Fidusia. Boleh nih mungkin Taya mau menambahkan mungkin gimana caranya mengatur sekretaris dan bendaharanya. Kalau aku sebenarnya nggak jauh beda juga sama Putri tadi. Putri tadi kan nggak begitu banyak nanyain ya. Aku juga nggak begitu banyak. Paling nggak beberapa hari kayak gitu. Selang pokoknya kan kadang mereka ini sendiri, target sendiri. Kira selesai kapan? Nah udah. Nanti kalau udah deket harinya, paling aku baru tanyain kayak gitu. Kalau kadang juga mereka bahas-bahas sendiri juga di grup. Nanti sekiranya ada yang kesulitan atau apa pasti dibahas kayak gitu. Terus habis itu
Justru aku juga banyak belajar ke sekretaris bendahara. Apalagi dulu tuh aku sempat belum jadi sekretaris, jadi agak kurang sih sebenarnya pengalamannya di situ. Jadi banyak belajar ke mereka juga. Aku belajar ke mereka kayak gimana berkas-berkasnya, terus ngelihat juga dari mereka sendiri orang-orangnya kayak gimana sih, yang di sekretaris tuh kayak gimana, yang bendahara kayak gimana. Terus sekretaris ini orangnya modelnya kayak gini. Berarti enaknya aku buat komunikasi ke mereka tuh ya pakai cara yang A kayak gitu. Pokoknya intinya sih kalau aku yang pertama kali aku pelajarin itu gimana caranya aku bisa ngerti orang-orang ini kayak gimana. Teman-teman yang ada di Himaprod itu kayak gimana sifatnya, wataknya kayak gimana. Paling enggak ya luarnya lah. Kalau misalkan dia tadi orangnya nggak suka ditanyain, ya aku nggak bakal sering nanyain. Paling enggak ada deadline, kadang kan mereka sendiri, nah baru habis itu paling di hari H atau H-1 gitu nanyain gimana udah sampai mana, nah itu udah selesai, oke selesai gitu aja, enaknya sih gitu. Tadi ya kuncinya tadi percaya terus habis itu ya sesuaikan sama mereka lah, nyamannya mereka kayak gimana aku ngikutin arusnya aja, jadi ya gitu sih. Oke. Udah jauh lah. Berarti keren ya. Berarti dari Putri percaya, kemudian Tia juga menambahkan lebih mengenal juga dan juga lebih mendekatkan ke gimana orangnya si sekretaris dan juga bendaranya gitu. Mungkin dari nih kepada Pak Hilmi mungkin mau menambahkan gimana nih mengontrol sekretaris bendaranya gimana? Oke. Jadi untuk sekretaris bendahara ini kan merupakan kalau bisa dibilang sih tangan kanannya dari manajer ya. Iya benar. Mereka juga membantu juga manajer, mereka juga mengingatkan juga manajer, membantu mengontrol yang ada di bawah juga. Jadi memang benar yang dikatakan Putri tadi, kepercayaan. Jadi kita harus percaya juga sama sekretaris dan bendahara kita bahwa mereka bisa kok mengatur mengenai pemberkasan, keuangan dan lain-lain. Nah, kepercayaan ini menurut saya jadi motivasi juga mereka. Jadi mereka muncul juga tanggung jawab di diri mereka karena diberi kepercayaan tersebut. Kemudian kalau kontrol dari saya mungkin mepet-mepet deadline bisa saya tanya mengenai ini gimana. Tanya aja kok nggak nyusu-nyusu nggak ngeburin kamu gitu. Jadi cuma tanya aja deadline-nya. Ini sudah apa belum gitu aja sih paling, nggak terlalu yang nanyain terlalu dalam banget gitu. Oke, terima kasih Hilmi atas tambahannya juga. Kemudian ini saya penasaran nih kepada rekan-rekan manajer sini, kan kita ada nih informasi dari undangan atau juga dari di Instagram BEM. Nah itu kan ada informasi bahwa audit itu akan dilaksanakan seperti itu. Nah mungkin saya penasaran nih gimana nih reaksi dari rekan-rekan nih sebagai manajer. Wah ada audit nih bentar lagi. Gitu. Mungkin bisa diceritakan mungkin gimana beserta dengan para pengurusnya mungkin. Oke, mungkin kepada Pak Hilmi dulu mungkin. Silakan Hilmi, dipersilakan. Iya, ya jadi waktu ada pengumuman audit internal 1, alhamdulillah dari komite sendiri itu kemarin sekretaris itu udah siap-siap dulu dari 1 bulan sebelumnya. Itu udah mempersiapkan juga mengenai audit ini, jadi biar tidak terlalu mepet dengan auditnya, benar-benar dipersiapkan, jadi nge-follow up dari divisi-divisi kayak humas mengenai surat-surat direkap, kemudian dari KSK mengenai absen-absen di follow up juga sama sekretaris, suruh merekap juga mengenai absen, kemudian mengenai berkas-berkas lain dari sekretaris juga dipersiapkan mulai dari H-1 bulan. Jadi yang penting sih persiapannya aja ya, persiapan itu harus dipersiapkan dengan baik dan dengan lengkap juga antar divisi dan dengan BPH. Karena di internal audit ini semua juga berperan penting di audit ini. Oke, terima kasih. Mungkin ini mau bertanya juga, ada ini nggak ada perasaan atau pikiran gimana nih auditnya, kan soalnya ini online berbeda dari tahun sebelumnya. Ada mungkin gitu, Hilmi mungkin bisa diceritakan juga kalau misalnya ada. Ya, jadi baru kali ini ya mungkin audit secara online ya. Sebelumnya kan offline, mengenai berkas-berkas itu offline semua, tercetak semua. Nah sekarang kan online, ada di Google Drive dan ada di Ormawaset juga. Jadi mungkin
kendala-kendalanya sih waktu hari H aja ya, kayak sinyal-sinyal gitu. Itu mungkin kendalanya mengenai online ini. Terus juga persiapannya sama seperti offline, cuma bedanya kan kalau offline kan nyetak dan lain-lain. Bedanya di sini kan kita masukin ke drive gitu. Mungkin bedanya di situ saja. Oke, terima kasih Ilmi. Mungkin ini Teh ya, mau menambahkan gimana nih, ada audit nih, informasi audit. Apakah langsung panik atau gimana, mungkin bisa diceritakan? Kalau aku ya, aku pertama lihat itu kan kebetulan lagi lihat dari IG kalau nggak salah, aku tahu pas dari IG ya BEM tuh. Langsung waduh, audit, aduh langsung itu kaget kan, aku langsung ya, kalau dari aku sendiri ya langsung kaget ya itu. Terus ya udah langsung informasiin ke teman-teman, terus langsung baru situ langsung di ini sih, langsung evaluasi sedikit, langsung review gitu ya, apa-apa aja yang udah tuh apa aja, kan udah ada kemarin tuh ya Google Drive tadi juga ya, yang sebutin Hilmi tadi. Terus habis itu dari Google Drive apa aja yang kurang tuh apa aja, terus habis langsung list kayak gitu. Terus kami juga sering-sering ini sih, jadi sering ketemuan di Zoom juga. Kira-kira nanti enaknya mau gimana, apalagi kan harus koordinasi sama divisi juga kan buat ngelengkapi berkas. Nah itu sempat itu sih, sempat ini juga dari sekretaris bendaranya gara-gara sambil proker juga. Nah itu kadang kasihan, tapi untungnya mereka kuat sih. Aku ya salut juga sama teman-teman itu, selama masih bisa diajak koordinasi tuh jadi enak gitu buat kita nyiapin berkas-berkasnya. Apalagi tuh kemarin kalau buat audit itu ya gitu sih, mereka kaget, apalagi kan yang baru-baru jadi sekretaris bendara, pasti langsung bingung. Ini gimana, tapi akhirnya ya udah ngerti. Terus kadang saling tanya jawab. Ini kira-kira untuk sekretaris kayak gimana, bendara kayak gimana, terus ya dari situ pahamnya sih dari situ. Terus habis itu apa lagi ya, pokoknya pas udah ada audit itu ya, kalau aku sendiri sih ya kaget ya gitu. Terus dari teman-teman juga ya mulai kayak pada kaget juga. Terus sambil jalan tuh apalagi udah mendekati hari H, itu udah deg-degannya udah luar biasa. Gitu. Ya mungkin gini Teh, mau nanya juga, emang di pikiran para ormawa ya, mungkin bisa diwakilkan audit itu emang gimana sih sehingga menyebabkan kaget, kemudian deg-deg, mungkin bisa disampaikan kenapa dengan audit ini gitu. Putri mungkin. Oh iya, boleh Putri dipersilakan. Apa ya, kan aku juga belum tahu audit itu apa sih. Jadi kan pas pertama datang itu langsung di grup terjadi huru-hara, langsung kaget, audit, langsung panik sendiri. Apalagi aku ya nggak tahu apa-apa kan, sekretaris bendahara itu paniknya karena ini kan online, nggak tahu juga konsepnya gimana. Takutnya mereka itu pas online itu malah nunjukin berkas hard filenya itu, jadi mereka tuh udah overthinking duluan. Ini kalau online ditunjukin berkas, aku belum ngeprint loh, aku belum ini, aku belum itu, terus bingung gimana ini gini, dah itu pokoknya udah panik duluan. Soalnya di grup itu sangat overthinking is number one, jadi semua pikiran-pikiran itu pasti udah kemana-kemana. Iya pokoknya kalau nunjukin gini, aku belum ngeprint sama sekali gitu ya. Kalau ngeprintnya dadakan itu, aduh aku gak sanggup, pokoknya pada repot banget gitu. Terus kan kalau audit sendiri ya, kalau aku nanyain ke mereka, audit itu gimana sih gitu kan, mereka bilang ya rada-rada hampir mengagetkan dan menyeramkan. Soalnya kan ini kan gimana ya bilangnya, ya pokoknya begitu kan. Ini kan audit kan untuk ya bukan nentuin baik buruknya ormawa sih, cuman kan nunjukin kinerja kita udah segini nih, terus peringkat kita ini segini, nanti kita perbaikan ke depannya itu gimana, ataupun apa-apanya itu kan pasti kan ditentuin dari audit itu sendiri kan. Makanya itu udah panik duluan, ini gimana. Tapi kalau misalnya
berkasnya di Google Drive doang, aku siap sih, insya Allah, kata mereka itu sekretaris bendahara itu pokoknya udah bilang gitu. Pokoknya kalau di Google Drive doang nunjukin link, insya Allah aman put, dia bilang gitu. Cuman kalau hard file aku nggak tahu lagi, dia bilang gitu. Aku yang udah pusing juga, panik mau nanya ke siapa, aku nanya ke GM kan, Nidom kan, Nidom ini gimana auditnya, nunjukin hard file, offline atau gimana? Tunggu opening dulu ya Put, dah mampus. Itu langsung pusing, aku nggak tahu, aku nyampein ke grup gimana. Aku udah nanya ke Nidom, guys, aku bilang gitu kan, tapi Nidom katanya nunggu opening dulu. Ya udahlah dipersiapin yang online dulu aja. Terus aku nanya-nanya ke Diva juga kan, nanya ke Alfonsa, nanya ke Padus juga, kalian nyiapin hard file atau enggak gitu. Terus mereka bilang Padus sama SKK udah nyiapin hard file nih setengah katanya kan. Terus Fidusia sama sekali belum nyiapin hard file. Itu pasti aku bilang, guys, itu SKK sama Padus nyiapin hard file nih, kita gimana, aku bilang gitu kan. Tapi ya mereka sih nggak nyiapin sih, cuman aku bilang tapi kayaknya ini online deh, cuma nunjukin Google Drive, aku bilang gitu sih. Tapi ya ternyata emang benar nunjukin Google Drive doang. Itu aja sih. Cuman ya awalnya panik, terjadi huru-hara beberapa jam di grup. Oke. Seru ya, mungkin bukan overthinking mungkin itu di Ormawa Putri. Mungkin overthinkingnya lebih baik, kayak mempersiapkan hal yang buruk gitu yang mungkin terjadi. Itu sih mungkin. Oke, ini mungkin Hilmi, apakah ada huru-hara seperti itu juga saat itu ada informasi audit? Ada, sempat ada huru-hara. Rame semua, kaget juga semua. Berarti semuanya ini kaget ya. Oke. Terus sih dengar cerita dari rekan-rekan. Oke, kita lanjut ya nih. Nah, tadi kan ini informasi dan juga jadwal audit kan sudah ada nih. Nah, gimana nih persiapan dari sekretaris, kemudian bendara, terus divisi-divisi lainnya? Itu kan banyak berkas-berkasnya nih. Nah, itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan nih gimana dari Ormawanya. Mungkin dari ini dulu. Tea mungkin bisa memberikan cerita gimana Ormawanya. Ya, jadi gimana sekretaris, kemudian bendaharanya, kemudian divisinya kan tuh banyak banget nih di setiap Ormawa. Nah, itu kan juga banyak berkas-berkas yang perlu untuk dipersiapkan selama audit. Nah, itu gimana nih? Saat informasi sudah ada, itu divisi-divisi dan juga sekretaris bendara itu gimana nih persiapannya? Mungkin bisa diceritakan untuk Tea atau mungkin Putri atau juga Hilmi. Siapa yang mau bercerita dulu? Dipersilakan langsung aja ya, gimana nih? Tadi gimana tadi kan agak putus-putus tadi di aku tadi. Persiapan Ya, jadi, berkas ya. Iya, persiapan sekretaris, kemudian bendahara, kemudian divisi-divisi lainnya saat informasi itu baru keluar gitu. Oh, itu sebenarnya kalau pas itu ya, kalau pas buat persiapannya berkas itu sendiri, emang ada beberapa divisi yang berkasnya tuh banyak banget nah. Nah itu kadang itu agak kendala sih itu divisinya. Cuman ya sebelum hari H untungnya juga udah beres semua gitu. Jadi kami juga ada ngambil waktu buat benar-benar persiapan kayak simulasi lah gitu, kayak simulasi mau audit gitu. Jadi berkas-berkasnya udah disiapin, terus divisi-divisi juga udah dihubungin kan ada vice manager gitu ya. Nah itu dari situ sih buat koordinasi ke divisi-divisi. Nah dari situ dikoordinasikan, terus nanti aku tinggal tanyain lagi tuh kira-kira ini udah selesai atau belum gitu. Terus habis itu kalau belum kendalanya apa, habis itu nyesuaiin lagi, terus udah akhirnya ya pokoknya berkas-berkasnya semua jadi satu di drive semua lah intinya. Dan akhirnya ya untungnya sih selesai gitu. Semua bisa ngerti juga untungnya. Terus sih emang ada kendala juga, berkasnya banyak juga kan, jadinya ya gitulah. Oke. Berarti ini tadi kan saya dengar ini ada simulasi. Nah mungkin saya penasaran ini mungkin simulasi apa ya yang tadi dimaksudkan? Mungkin bisa dijelaskan mungkin? Simulasi apa ya? Simulasi apa? Kecil-kecilan gitu, kecil-kecilan. Jadi kayak ya kalau itu paling enggak ada ini apa namanya? Misalkan nanti ya pokoknya kayak audit gitu kan dari sekretaris bendara kan juga dulu ada yang
udah pengalaman audit kan. Nah, dari situ jadi sama-sama belajar dan lengkapin file-filenya. Jadi kayak umpamanya aja ini lagi audit gitu. Jadi nanti aku misalkan jadi auditornya, nanyain ke Putri, ke Hilmi, ke Iin kayak gitu, berkas-berkasnya apa aja. Ya kayak gitu sih. Jadi persiapan dari situ juga. Oke, mungkin ini Hilmi gimana nih untuk sekretaris bendaharanya, kemudian divisinya saat mempersiapkan audit, saat informasi audit itu keluar. Apakah kayak Tia juga itu dilengkapin, kemudian dilakukan simulasi, apakah seperti itu di Komtip atau berbeda nih mungkin, bisa jadi informasi baru untuk kita semua. Silakan Hilmi. Baik, kalau di Komtip sendiri ya hampir sama ya seperti Tia tadi. Jadi ketika informasi audit ini ada, yang saya lihat itu dari sekretaris itu follow up dulu di divisi-divisinya. Jadi kayak di KSK, kayak absen-absen itu mulai dikumpulin dari absennya pertama sampai yang terakhir. Kemudian dari Humas itu mengenai surat-surat. Jadi untuk surat-surat direkap sama Humas, dikumpulin sama Humas. Nanti dari sekretaris itu nge-follow up terus dari divisi itu biar cepat selesai juga mengenai divisi. Kemudian dari sekretaris menyiapkan berkas-berkas juga, berkas sekretaris itu disiapin sama sekretaris 1 dan sekretaris 2. Kemudian dari bendahara mempersiapkan juga berkas-berkas mengenai keuangan seperti itu. Oke, berarti di Komtip sendiri itu ada simulasi kayak auditor gitu juga ya, kayak yang di Hima Prodi Manajemen. Apakah ada gitu juga ya? Oh, ada juga. Ada juga, ya. Oke. Gimana nih untuk Putri? Apakah gitu juga sama? Bisa ini mungkin diceritain gimana nih persiapan sekretaris, bendahara, divisi-divisinya untuk semua berkas-berkasnya selama audit itu? Ya sama kayak Diva sama Hilmi kan habis udah tahu berita audit nih, ada audit, langsung sekretaris sama bendahara itu nge-follow yang divisi-divisi yang pegang-pegang berkas-berkas. Terus kan kita juga udah mulai SMU binaan kan, itu anak SMU-nya kan kita mintain data diri, itu ada beberapa anak yang ngisinya tuh emang lama banget, jadi terhambatnya di situ. Terus di pembinaannya sendiri, berkas untuk pembinaan kan juga butuh kumpulin berkas tuh, kumpulin KRS sama yang kumpulin KRS. Itu ada satu anak yang emang udah di PC juga sama sekretaris itu udah nggak dibalas sama sekali, udah 1 harian. Terus sekretaris nyerahin ke aku kan, Put tolong ya ini bilangin ke anak ini berkasnya buat audit butuh, dia bilang. Dia aku chat nggak balas, aku udah nggak ngerti lagi, mungkin kalau kamu yang ngechat dia balas soalnya kan manajer, dia bilang gitu kan. Tapi ternyata udah dikumpulin pas malam, tengah malamnya itu langsung berkasnya diurusin lagi semuanya, sama yang sekretaris divisi yang lain juga udah sih langsung di follow up juga. Terus kayak Diva juga itu ada simulasi. Nah kita tuh juga ada simulasi kayak pertama kita tuh simulasi berapa kali ya? 2 kali kayaknya, 2 kali atau 3 kali gitu. Yang pertama itu sama BPH lama kan, itu aku minta tolong hadir malam-malam, bisanya kapan di Zoom gitu kan, kasih saran-saran gitu. Nanti sekretaris gini, bendahara gini, manajer gini. Apalagi aku kan yang manajer baru, nggak tahu nanti audit itu gimana. Jadi aku tanya ke manajer yang sebelumnya, jadi dijelasin di Zoom itu. Nanti kamu kayaknya kalau aku tahun lalu gini sih Put pertanyaannya, dia bilang, dia kasih tahu gitu kan. Jadi aku kan juga bisa mempersiapkan diri apa kira-kira yang bakalan ditanyain gitu. Jadi aku juga nggak bakalan malu-maluin gitu. Sekretaris semua bendahara aku udah kerja keras nyiapin berkas, masa aku yang cuma disuruh hafalan doang nggak bisa ngafal gitu kan. Jadi aku kan juga mempersiapkan diri ngafal-ngafal atau nanya-nanya yang berkasnya udah selesai belum gitu. Terus yang pas simulasi kedua itu yang BPH doang, itu emang kayak Diva sih yang ada yang sebagai auditornya nanyain. Pertama dari aku dulu ditanyain, nanti sekretaris bendahara coba share screen, nanti tunjukin berkas ini gitu. Jadi ya simulasi 2 kali sih kalau kita, jadi biar lebih pas auditnya udah bisa semua lah tertata dengan rapi. Oke, seru ya dengar ceritanya. Oke, mungkin ini sih saya mau tanya juga nih, mungkin untuk boleh nih siapa aja, Tia atau Hilmi atau juga Putri, untuk masalah audit internal ini. Nah, sebenarnya menurut rekan-rekan ini boleh berpendapat ya, bebas aja, siapa aja mungkin boleh langsung. Apakah sebenarnya memang
semua berkas itu baik divisi, kemudian untuk berkasnya sekretaris atau bendahara itu dipersiapkan saat mendekati audit. Mungkin bisa diberikan pendapat tuh. Nah, itu mungkin rekan-rekan manajer di sini itu setuju atau tidak. Kemudian bisa diberikan juga nih alasannya kenapa. Mungkin boleh silakan kepada Pak Hilmi dulu ya. Oke, kepada Pak Hilmi, dari tadi sudah senyum-senyum, ingin menjawab sepertinya. Ya, baik. Kalau untuk persiapan sih, sebenarnya sih kan audit ini kan memeriksa kinerja kita, mulai kedisiplinan kita yang ada di Google Drive, atau Maset, dan lain-lain. Itu kan pasti sebelumnya kan juga sudah harusnya ada gitu di dokumen tersebut. Jadi kalau memang mungkin persiapan untuk melengkapi yang kurang-kurang itu bisa untuk dilengkapi juga. Tapi untuk secara kalau menurut saya sih ya melengkapi yang kurang aja gitu kalau mendekati audit. Jadi sebelumnya itu memang kita harus juga melaksanakan dengan benar alur yang benar kan. Harusnya kalau emang alur benar pasti hasil auditnya tuh benar juga gitu. Oke, terima kasih Hilmi. Berarti menurut Hilmi ini boleh mendekati audit, cuma itu untuk melengkapi saja, tapi sudah harus dipersiapkan sejak sebelum-sebelumnya, maksudnya sudah jauh hari seperti itu. Mungkin untuk ini berpendapat apakah setuju atau tidak, apakah berkas itu dipersiapkan hanya saat mendekati audit saja seperti itu. Mungkin bisa dikasihkan pendapat mungkin dari Putri, gimana? Aku sama sih kayak Hilmi, jadi pas udah dekat audit itu yang mempersiapkan yang kurang-kurang aja, misalnya kurang ini terus kurang ini itu jadi dipersiapin gitu. Tapi kalau untuk berkas secara keseluruhan sih biasanya ya kalau di fidusia itu kalau habis proker itu pasti sekretaris bendahara proker tuh harus nyerahin LPJK terus LKB dan lain-lain itu tuh H+2 proker. Nah itu emang harus udah diserahin ke bendahara Ormawa buat dikoreksi. Jadi kan kalau ada yang salah terus diperbaiki gitu. Jadi itu kan untuk berkasnya sendiri sih kalau di fidusia H+2, H+3 itu pasti ya udah diserahkan ke Sekben Ormawa biar dikoreksi. Jadi untuk berkas-berkas sih udah terkumpul semua kalau untuk berkas yang emang LPJK yang berat-berat gitu. Terus kalau untuk yang kalau mendekati audit ya kayak Hilmi tadi sih cuman ngelengkapi paling ya dari divisi misalnya Dafdir kurang ini. Jadi cuman ngelengkapin yang kurang-kurang aja sih. Oke, berarti sama juga Anju Putri seperti Hilmi. Mungkin Tia mau menambahkan lagi? Ya, gimana In? Ya, mungkin Tia bisa memberikan pendapatnya gimana nih? Apakah setuju nih berkas itu hanya dipersiapkan saat audit dilaksanakan gitu, hanya mendekati audit gitu. Kalau misalnya audit itu tidak terlaksana, itu bagaimana gitu kan? Karena mungkin bisa jadi Ormawa itu hanya mempersiapkan berkas saat mendekati audit seperti itu, karena mungkin takut yang pertama mungkin kinerjanya nanti dinilai buruk gitu. Apakah setuju seperti itu? Mungkin bisa diberikan pendapat oleh Tia. Oke, kalau itu sih pastinya ya nggak setuju ya, karena itu pasti udah disiapin jauh-jauh hari. Ini sebenarnya nggak beda jauh kalau kita kuliah kan ada ujian ya, kita udah persiapan dari jauh-jauh hari itu nyiapin apa aja, nyiapin soft skillnya kita, terus habis tugas-tugas, terus nanti nilai ujian itu kita siapin biar nanti hasilnya ujian nanti pas sudah diakumulasi itu hasilnya bisa baik. Itu kan nunjukin kinerjanya kita juga. Nah, terus audit itu nggak beda sama kita kalau kuliah gini ya. Kalau kayak kita mau ujian walaupun tapi jangan sama-sama ujian kita persiapan H-1 baru belajar. Iya. Kalau ujian kan pasti gitu. Karena aku sendiri kadang juga gitu sih, tergantung. Iya. Terus habis itu yang bisa kita ambil sih kalau misalkan dari kuliah gini ya. Kalau samain sama audit tadi, kita nyiapin dari jauh-jauh hari itu nilai-nilai kita yang dukung itu yang sekiranya nanti itu nunjukin kinerjanya kita. Jadi kalau misalkan tadi kuliah tadi kayak soft skill, terus dari nilai tugas, ujian, kalau di audit kita udah nyiapin dari jauh-jauh hari berkas-berkasnya sekretaris bendahara, berkasnya dari divisi, karena kan keduanya saling berhubungan, apalagi kalau udah proker berjalan, dari sekretaris ke divisi ABC itu ada hubungannya, dari bendahara ke divisi ABCD juga ada hubungannya. Nah itu sih, jadi itu benar-benar siapin jauh-jauh hari, karena kalau misalkan
H-1 kita baru nyiapin, atau pokoknya sebelum audit itu kita baru nyiapin ya, otomatis ya itu sistemnya SKS ya, kita kebut semalam, ngelembur, ya udahlah, itu nanti kasihan dirinya sendiri kalau kayak gitu. Iya, benar. Ini mungkin saya penasaran juga nih, mungkin bisa dijawab oleh Putri, kemudian Hilmi atau saya. Mungkin apakah audit ini tuh mengganggu untuk jam kuliah seperti itu? Bisa di ini mungkin. Karena kan ini banyak mungkin kita dengar nih, oh audit ini saya harus mempersiapkan audit. Nah itu juga bertabrakan sama jam kuliah. Mending nyiapin berkas untuk audit aja gitu, karena lebih penting audit. Nah ini mungkin bisa ini juga ya, bisa diberikan pendapat atau diberikan cerita mungkin kalau misalnya ada di Ormawanya gimana. Mungkin langsung aja, Putri udah senyum-senyum. Mungkin ada terjadi seperti itu, mempersiapkan audit dan juga di jam kuliah. Ya kalau sebenarnya sih, kalau sekretaris nanya ke bendarnya, udah belum mau dimasukin ke Google Drive atau mau gimana gitu, tapi bendarnya bilang bentar ya, masih kelas ya, itu ditunggu. Jadi kita yang menyesuaikan sih, kalau kelas ya kelas, tapi kalau ngurusin bekas audit ya bekas audit. Kita juga nggak, terutama aku sih nggak terlalu ayo ini selesai ini ya, selesai hari ini, selesai gini. Aku juga nggak gitu sih, soalnya kan ya diri sendiri juga ngerasain, kita tuh juga sibuk mikirin tugas yang numpuk banget, terus nyuruh orang ngerjain berkas lain, pasti kan juga pusing sih. Itu makanya aku ya nggak terlalu gimana gitu sih sama mereka. Cuman ya kalau pas itu sih repot pas nentuin yang hari mau audit itu kapan. Nah itu kan pasti semuanya nggak ada yang sama, KRS jadwal kuliahnya kan. Itu ya udah terserah mau hari apa. Kalau aku kan ngikut aja sih, terserah kalian mau hari apa. Nanti kalau aku ada kelas gampang, nanti aku ya begitu bolos 1 hari nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Yang penting kalian dulu, aku bilang. Kalian dulu pilih yang mana, nanti aku terserah mau hari apa aja, aku nanti ngikut, aku bilang gitu. Cuman ya itu aja sih susahnya pas nentuin jadwal auditnya itu mau hari apa, itu emang agak lama ya, soalnya kan nyesuaiin ini dulu kelas juga. Kalau aku itu gitu doang sih. Iya, berarti Putri mungkin totalitas ya dalam audit, jadi kapan aja bisa free. Oke, ini mungkin siapa dulu nih, mungkin Tia atau Ilmi yang mau cerita nih, gimana nih, apakah audit ini sebenarnya mengganggu untuk jam kuliah seperti itu, mengganggu kelas gitu? Apa ya, mungkin kalau dari aku apa ya, mungkin emang gitu kali ya. Kak Putri tadi juga ya udah nanti aku ngikut, aku juga sama kayak gitu. Pokoknya kalau mereka kosong ya udah nggak apa-apa, aku paling bisa lah disambi-sambi tak kelas atau kayak gimana tuh masih ya bisa lah, masih bisa disambi. Keuntungannya online tuh itu kita bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Jadi kanannya nanti bisa Zoom, nanti kira kita sambil ngerjain apa gitu. Itu untungnya online kayak gitu. Terus tadi kalau buat kayak gini ya, kayak kalau misalkan tadi pas audit tadi takutnya tabrakan sama kelas, yaitu paling ya lihat kelasnya juga, kira-kira kelasnya ini bisa apa enggak gitu. Kalau misalkan dosennya masih bisa diajak kerjasama ya udah kerjasama, dalam arti maksudnya kita aman gitu kalau misalkan off cam gitu, bukan diajak kerjasama Pak saya izin gini, enggak. Gitu. Itu sih. Terus habis itu iya. Terus habis itu apalagi tadi oh iya, kalau ganggu kelas sih sebenarnya enggak juga sih, kayaknya ini sebenarnya kita karena masa penyesuaian juga kali ya, dari offline ke online ini. Terus jadinya kalau aku lihat sih juga nggak cuman masalah Ormawa gitu, teman-teman tuh kayak pas kelas nyambi tugas atau kayak gimana tuh enggak. Jadi kayak misalkan mereka kelas biasa kayak gini, mereka juga sambil nyambi tugas ngerjain yang lain. Misalkan ada tugas dari matkul A, ya udah mereka sambil ngerjain itu. Terus habis itu kalau ke Ormawa ya jadinya ke bawah juga, paling disambi-sambi. Tapi kalau aku sih pesan dari aku, silakan mau nyambi itu silakan, asalkan di kelas itu juga tetap bisa ngikutin pelajarannya, tetap bisa ikutin materinya. Kalau bingung, misalkan ada matkul yang seenggaknya bisa kita bantu ya dibantu. Kalau misalkan
emang lagi presentasi ya udah presentasi aja, silahkan fokus kayak gitu. Pokoknya menyesuaikan juga. Jadi nggak maksain juga sih. Kalau kelasnya dia emang kayak agak santai, kan ada juga kan dosen-dosen yang santai gitu kan, bawaannya ada. Iya. Itu bisa disambi ya disambi. Pokoknya apa ya, nyesuaiin keadaan sih kita. Karena sama-sama saling belajar di sistem yang baru kayak gini, online kayak gini. Tapi lama-lama sih nggak begitu masalah, nggak begitu ganggu kelas. Oke, oke, terima kasih Taya. Mungkin ini Hilmi ingin berpendapat. Ya, kalau pendapat dari saya, ganggu waktu kuliah nggak sih audit ini gitu ya. Itu tergantung diri kita sendiri ya, bagaimana nanti kita manajemen waktu kita mengenai bagaimana organisasi dan bagaimana waktu untuk kuliah. Jadi kalau waktu audit kemarin sih tidak mengganggu ya, soalnya di sini kalau kan ini rata-rata S1 akuntansi ya yang kognitif yang WPH ini, itu jadi kalau kelasnya nggak ada kelas malam, jadi malam organisasi, kemudian pagi sampai sore itu untuk kuliah gitu. Jadi kemudian dari situ ada gitu waktu buat organisasi itu malam hari, biasanya maghrib sampai malam lah gitu. Jadi di sini kan nanti juga ada manajer, ada vice, bendahara ada bendahara 1, bendahara 2, sekretaris juga ada bendahara, sekretaris ada juga sekretaris 1 dan sekretaris 2. Nah, di situ kan nanti mereka bisa saling nutupi lah kalau memang ada kegiatan bisa digantikan dengan sekretaris 2. Bendahara bisa digantikan ke bendahara 2 seperti itu. Jadi saling membantu juga. Di sini kan kita belajar berorganisasi yang baik kan seperti itu. Jadi saling membantulah satu sama lain gitu. Oke, terima kasih Hilmi. Oke, lanjut aja nih yang mungkin pertanyaan ini. Mungkin waktu audit kemarin tuh ada nggak sih kendala yang dihadapi oleh kalian nih, atau mungkin ormawa kalian nih sebagai perwakilan yang bisa disampaikan juga, mungkin kendala mungkin saat persiapan, kemudian saat di hari H, atau mungkin kendala saat di closing, mungkin ya mungkin deg-deg gitu, mungkin apa saja itu kendala bisa disampaikan. Mungkin siapa dulu nih yang mau menyampaikan? Oke, ini Putri dulu nih ya, ketawa soalnya. Sepertinya ada yang diingat. Oke, dipersilakan Putri. Soalnya banyak kendala hari sih, jadi aku flashback kendalanya lumayan banyak. Kan aku kan harusnya kan itu auditnya kan jam 3 kan, terus aku biasanya itu nggak ada tiba-tiba itu ada pergantian kelas jam 12, terus aku kan ya udah sih kelas dulu, bisa lah audit nanti kan setelahnya kelas. Tapi pas kelas itu jaringanku tuh lancar, ya kayak biasa sih, lancar banget, nggak ada kendala sama sekali. Tapi pas audit tiba-tiba jaringannya nggak ngerti kenapa, itu aku keluar masuk ada mungkin 5 kali. Jadi auditornya nungguin aku pas belum di breakout aja aku tuh udah keluar masuk 2 kali. Terus pas aku ditanyain sama auditor, aku juga lift tiba-tiba, soalnya kan jaringan juga itu. Ya pokoknya kendala hari H ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pas audit jaringanku mendadak jelek gitu, nggak tahu kenapa. Terus juga pas sebelum 1 jam itu di grup juga kembali terjadi kepanikan, soalnya link sekretaris itu tiba-tiba nggak bisa dibuka. Itu langsung sekretarisku kayaknya sih udah nangis sih kayaknya, soalnya dia bilang, aku kenapa nggak ngecek malam, kenapa bodohnya aku, kenapa aku ngecek hamin 1 jam, ternyata nggak bisa dibuka. Itu udah mikir, ini gimana, ayo cepet cari solusi, terus dikasih solusi, ya tapi ternyata bisa sih linknya. Terus juga tiba-tiba pas hari H itu juga pas ngebukain Google Drive-nya, itu tiba-tiba sekretaris satuku yang nge-share screen, itu Google Drive-nya tiba-tiba not responding, terus layarnya putih semua gitu. Dia bilang, untung dia langsung bilang, terus di backup sama sekretaris 2 itu untuk Google Drive-nya. Jadi banyak sih kendala-kendala gitu, tiba-tiba link nggak bisa dibuka, terus Google Drive-nya not responding, itu aku jaringan keluar masuk, jadi mereka juga ngelihat aku aja itu udah panik, tambah lagi nanti nunjukin ini, nunjukin itu, ditanya ini, ditanya itu, jadi paniknya itu double-double. Terus pas setelah audit itu mereka bilang, makasih ya Put, jaringanmu sangat membantu hari ini. Aku ya cuma ketawa aja. Ya gimana lagi, terus aku juga bilang kan, loh aku
pas kelas sebelumnya itu lancar loh, beneran aku bilang, tapi pas audit tiba-tiba gitu aku nggak ngerti kenapa, aku bilang gitu kayaknya kita kena karma atau kena apa. Link nggak bisa dibuka, jaringanku nggak bagus, tahu-tahu Google Drive-nya not responding, pokoknya udah hektik banget. Makanya pas tiba-tiba closing kan, kita kan pas opening itu yang datang aku, terus sekretaris bendahara yang satu, terus pas closing karena tahu bakal deg-degan nentuin ranking itu kita serahin ke vice manager, sekretaris 2 sama bendahara 2. Kayak kemarin pas foto aku nggak ada yang gantiin vice-nya. Oh, ternyata itu alasan dia. Oh, pantesan kemarin waktu ini. Iya, kita udah deg-degan sendiri gitu. Ya pokoknya kalian ya nanti closing, pokoknya itu mereka kan nanya, ngapain Mbak closing? Dia bilang gitu kan, ya nentuin peringkat, selamat ya, deg-degan lagi. Terus kita gitu-gituin lah, kita bercanda-bercandain. Jadinya ya kita nggak merasakan juga sih pas closing itu gimana. Mereka juga gimana sih BP apa yang itu dua-duanya itu mereka juga bingung sendiri sih, ini closing gimana, terus mau ngapain juga pas di closing. Mereka juga pas itu closingnya, mereka itu jahil juga sih, Mbak kita urutan ini, Mbak gini, aduh itu udah pusing banget. Kayaknya aku tahu deh Mbak kita peringkat berapa, dikit-gituin. Jadi kan yang di grup, aduh pusing banget, terus dikirimin screenshotan juara 3 itu, nggak percaya kan, beneran nih serius aku bilang gitu. Terus katanya sekretaris sama bendahara 2 itu ngirimin kan Vice kan, enggak Mbak itu bohong, itu dia di Dimas. Ya Allah, aku udah pusing, masa itu diedit yang bener aja. Aku ya udah sih nerima aja mau juara berapa, tapi ternyata tiba-tiba dikirimin video gitu, mereka ngevideoin kan. Itu juga masih nggak percaya sih, soalnya tadinya kan udah dikerjain juga, tapi ternyata benar sih juara 3. Jadi ya karena kendalanya banyak itu, jadi pas tiba-tiba juara 3 itu nggak nyangka banget kok. Ternyata masih ada cahaya di balik kegelapan pas hari audit, kita yang panik. Ya itu sih. Oke. Lucu ya, seru juga dengar ceritanya ya. Berarti ada alasan di balik kenapa Fasya kemarin yang datang nih waktu closing kemarin. Oh, iya, aku sempat bingung itu. Ini Putri kemana? Kok bukan Putri? Iya. Kenapa gitu? Aku bingung. Kemana Putri ini? Kok bisa gak datang? Ternyata karena deg-degan juaranya. Aduh. Wah. Oke. Terima kasih mungkin untuk Putri. Mungkin ini saya bisa menambahkan mungkin. Oh, aku ya. Apa tadi? Kendala ya? Iya, kendala. Oh iya, kalau kendala pas hari H itu ini masalah hafalan. Aku tuh kadang kalau udah masalah nginget-nginget kayak gitu tuh susah gitu. Soalnya kan bawaanku juga agak-agak ya pelupa gimana lah gitu kan. Jadi itu kalau harus ngapalin ya hal-hal itu semua itu rasanya kayak aduh kenapa harus ngapalin, aku paling gak suka ngapalin gitu kan. Itu sih kemarin tuh sempat di situ ya, ada yang lupa lah yang pasti. Terus habis itu dari sekretaris bendaharanya sih sama persiapan ya, kendalanya itu apa namanya, ini nanti berkasnya kayak gimana. Terus pas hari H ini di sekretaris itu lagi rame di rumahnya, jadi ada adik sama saudara-saudara itu pada datang kan. Nah adiknya ini lagi mainan kan, berisik ya mengganggu moodnya si sekretaris. Jadi pokoknya dia merengut aja, padahal gara-gara adiknya tuh teriak-teriak gitu loh, disuruh diem malah makin teriak. Jadi sore masuk, ya udah itu kemarin jadi dia rada nggak mood di situ. Tapi pas udah closing udah mulai sampai 5 besar itu ya, itu udah makin dredeg, udah ya udah tangannya udah dingin semua gitu kan. Pas udah pengumuman udah hampir kelihatan itu langsung pada nangis semua itu. Aduh, aku juga ya terharu ya, aku bingung harus kayak gimana. Seneng, cuman disuruh nangis ya enggak gitu. Itu pas hari H itu ya gak nyangka juga sih, itu bener-bener di luar dugaan juga. Soalnya mikirnya kan kayaknya ini ada yang kurang sih kayak gini. Pas kemarin kan pas persiapan itu kan emang ada beberapa yang apa ya waktu sempat
mepet lah persiapannya itu ada. Itu kadang deg-degan juga. Apalagi yang baru tadi Hilmi tadi bilang Ormawa Site itu juga. Nah itu juga benar penyesuaian kan itu. Apalagi mereka masih ngurusi berkas tapi masih ada Ormawa Site lagi itu masih ngurusi lagi. Jadi kemarin sempat itu sih kendala di situ juga. Tapi selebihnya aman. Untungnya sih aman lah. Pokoknya dibuat bercandaan aja kalau udah mereka mulai kelihatan sumpah kayak gitu ya udah paling entah nanti ngajak siapa, pokoknya dibuat bercandaan. Kalau udah ketawa gitu kan paling nggak udah lega, udah agak agak bahagia dikit lah, paling nggak udah happy lah gitu. Apalagi pas hari H tadi Putri juga ngeprank ya, aku juga ngeprank ini. Pokoknya teman-teman sehima kan kebetulan pas lagi rapat, ya nggak mungkin kita nggak ada ngeprank, ya pasti kita ngeprank. Jadi kayak kita nggak dapet, terus habis itu nanti kayak ini kayak gini, habis itu pas tunjukin itu udah ternyata videonya kan sempat record juga tuh, sambil tunjukin itu sambil screen itu langsung pada ya nangis, ada yang nangis ya gitulah. Itu benar luar biasa. Terharu. Iya terharu mungkin dengan usaha kali ya, terharu dengan ya. Ini sih aku jadi penasaran nih, tadi karena Tia cerita nih kan waktu 5 besar itu deg-deg tangannya sampai keringetan. Nah ini penasaran nih, mungkin bisa Tia atau Hilmi atau Putri nih bisa menjelaskan gimana nih waktu pengumuman kemarin itu, apakah memang mungkin Putri kemarin tidak ikut, mungkin untuk Hilmi aja. Nah, pengumuman kemarin itu gimana sih waktu pengumuman 5 besar? Apakah sama kayak Tia deg-deg kemudian tangannya keringetan? Bisa ceritain. Waktu pengumuman kemarin sih waktu closing ya, jadi itu deg-degan juga karena kan memang teman-teman yang lain juga deg-degan, di grup ini juga rame, ayo kita ini berapa ngumumin sampai 20 besar kok nggak ada, sampai 10 besar kok nggak ada, sampai 5 besar kok nggak ada. Anak-anak pada bilang ini kita nggak disebut ini gimana gitu. Terus ternyata waktu 3 besar anak-anak langsung ngechat di grup, alhamdulillah kita 3 besar ini dan sempat ada yang nangis juga, sekretaris ada yang nangis juga, terharu mungkin ya atas kerja keras ini, dalam audit ini sampai nangis juga gitu. Oke. Kalau misalnya manajer ya gimana nih Pak Ilmi ya? Waktu itu alhamdulillah aman karena sambil deg-degan kuis juga. Oh, sambil kuis. Ya. Sambil kuis jadi dapat juara. Hah, ini beneran juara tak ini gitu. Sempat nggak percaya juga. Oke. Soalnya kemarin aku lihat juga ekspresi ini kayak bingung gitu. Jadinya mungkin deg-deg juga kayak Tia. Oke. Ini mungkin Hilmi ya belum menyampaikan kendala nih saat persiapan audit, kemudian saat proses auditnya terlaksana, ini mungkin bisa disampaikan apakah ada kendala di Ormawanya? Untuk kendala sih paling banyak di hari H ya mungkin. Sama kayak Putri sama Tia juga mengenai jaringan itu juga terkendala kan, di masing-masing kan beda ya. Sinyalnya, jaringannya itu beda-beda. Jadi kemarin itu sempat juga ada yang connecting satu itu langsung keluar dari room. Itu sekretaris itu yang bagian share screen itu keluar, langsung bingung semua gimana nih. Pikiran saya juga campur aduk di situ. Kemudian alhamdulillah bisa di backup juga sama sekretaris duanya gitu. Terus juga sempat ngehang, soalnya itu kan buka folder banyak banget ya, folder di Google itu banyak, jadi sempat ngehang juga laptopnya, keluar dari room Zoom langsung restart laptopnya untuk cepat dan langsung bisa gabung lagi. Mungkin dari kendala jaringan sama ngehang laptop tadi aja. Ya, oke. Terima kasih. Memang sih kalau misal online ini paling kendalanya jaringan. Soalnya kuliah juga kan kendalanya jaringan, itu sih sebenarnya kalau online. Oke, mungkin ini saya ingin bertanya nih mungkin Hilmi lagi aja ya, gimana sih waktu auditornya nanyain selama audit itu, apakah grogi atau deg-deg, mungkin bisa diceritakan gimana perasaannya saat ditanya auditor? Saat ditanya auditor sih
karena itu kan pertanyaannya juga kita nggak tahu ya, auditor ini mau tanya apa, mau ngecek yang mana dulu, itu nggak tahu. Jadi sebelumnya saya udah baca juga folder-foldernya sekretaris, bendahara, tapi waktu hari H ya ada lupa dikit-dikit lah, tapi alhamdulillah ada ingatnya dikit juga. Jadi waktu hari H, waktu ditanya deg-degan, grogi, soalnya nggak ketebak ini auditor mau tanya apa, mau ngecek bagian apa juga, itu nggak bisa diprediksi juga. Oke, mungkin ini berarti nggak grogi gitu ya Hilmi waktu tanya auditor? Grogi. Oke, grogi. Tangannya dingin semua. Oke, mungkin ini bisa gimana caranya Hilmi nih sebagai manajer supaya tidak grogi saat jawabnya. Maksudnya kayak tidak menunjukkan groginya saat menjawab si auditor. Caranya gimana kemarin? Yang terpenting sih kita tenang aja, nggak usah gopo. Kalau kita gopo atau groginya banget itu biasanya malah lupa semua apa yang mau kita omongkan, dan yang kita omongkan juga nggak tertata. Jadi yang penting kuncinya itu tenang, jangan sampai pikiran kita itu tergoyah oleh grogi kita. Oke, terima kasih Hilmi. Kalau misalnya Hilmi ini kan tenang biar tidak kelihatan nih groginya. Kalau misalnya Tia nih gimana nih waktu jawab pertanyaan dari auditor kemarin saat hari H pelaksanaan? Perasaannya gimana? Perasaannya deg-deg karena tadi tuh ya. Aku karena lupa-lupa kan, jadi itu deg-degnya di situ. Aduh ini apa? Jadi kan aku kalau misalkan harus ingat tuh paling enggak ya ini sih. Kadang tanganku mesti gerak-gerak atau kayak gimana. Terus pokoknya adalah caranya pokoknya biar itu ingat itu berusaha tenang juga. Tapi kalau Hilmi tadi kan emang Hilmi kan bawaannya tenang gitu kan. Tadi ngomong itu enak juga, tenang kayak gitu ya. Itu sih. Karena aku juga kayak gitu. Kalau pas kemarin jawab-jawabnya tuh paling enggak ya dibawa itu aja, tenang. Terus habis itu kadang juga banyak ininya sih. Kira-kira isinya tuh apa yang pas gitu ya. Kalau misalkan dari kalau aku kan banyak yang kalau misalkan hafalan-hafalan itu ya. Kira-kira tuh apa ini isinya yang sesuai gitu. Kadang itu sih. Kadang itu sambil ya mikir-mikir kira-kira apa yang pas. Terus habis itu ya dibawa tenang. Terus ya bahasanya lebih ditata sih, itu bener mikir sih kalau itu. Pokoknya ya itulah. Gimana biar paling enggak paniknya sesaat aja gitu. Saat habis itu oh iya ini kayak gini. Terus ya buat jawab kayak gitu. Gitu sih. Oke. Kalau misalnya tadi Hilmi kan ada groginya, terus Tia ini ada deg-degnya waktu menjawab pertanyaan auditor. Mungkin untuk Putri gimana nih waktu menjawab pertanyaan auditor kemarin? Ya sama sih kayak Tia sama kayak Tia sama Hilmi tadi, ada deg-degannya juga. Padahal sih auditornya udah bilangin sih jangan deg-degan ya, kita ini santai aja kok gitu. Tapi ya namanya audit kan di kepala udah mikirnya wah audit tuh pasti disuruh tenang santai itu bawaannya pasti udah tegang sendiri, terus panik sendiri. Apalagi aku kan jaringannya keluar masuk itu udah pas giliran aku ditanya terus tiba-tiba aku live zoom-nya, aduh itu udah pusing banget. Itu suaranya masih kedengeran tapi gambarnya itu nge-freeze, itu aku juga udah pusing sih. Ya udahlah mau gimana lagi, aku close zoom-nya terus aku hubungin itu kan humasnya yang ya untuk kalau ada kendala-kendala kan dihubungin, terus aku langsung cepet-cepet join zoom-nya lagi. Nah itu aja sih. Tapi kalau biar nggak kelihatan deg-degan atau grogi itu nggak bisa ya, tuh kelihatan banget kalau aku deg-degan grogi itu pasti kelihatan banget sama orang sih. Nggak bisa aku yang kayak nyembunyiin gimana, itu nggak bisa. Terus juga kan ya gitu pokoknya pas sekretaris sama bendahara bagiannya ditanyain itu aku diem mikirin ngafalin ulang-ulang lagi visi misi ngafalin ini itu apa itu. Jadi aku selagi yang lain ditanya itu aku tetap nginget hafalan. Soalnya kalau hafalan aku itu lupa depannya doang, itu pasti belakangnya udah nggak bakal inget. Jadi aku inget depannya itu apa. Terus juga kan ditanyain itu tuh ada tuh ditanyain proker fidusia apa aja. Itu aku tuh kalau nggak ngitung tangan gini 1, 2 gitu itu tuh lupa. Nggak inget. Tapi aku kan kemarin gara-gara ya nggak mungkin aku gini kan nunduk terus ngitung jari, itu pasti nanti takutnya dikira ngelihat contekan atau apa gitu kan. Jadi aku ya
diem gini terus ngafalin, tapi tiba-tiba aku lupa satu proker, itu aku diem rada hampir 30 detik itu mungkin mikirin, aduh prokernya apa satu lagi, mau ngulang ngitung jari nunjukin gini kan ya nggak mungkin sih. Terus juga ya iya, apalagi kan aku kan kalau ngafal ya pasti ngandelin jari kalau ngafal gitu, sama ya ngelihat juga. Jadi kalau jarinya nggak gerak itu aku tuh pasti hafalannya rada-rada lupa-lupa gitu. Terus kemarin untung sih pas lupa langsung oh iya ini proker ini langsung kesebut. Tapi cuman pas yang proker terakhir itu ya diem dulu gara-gara lupa nggak ngitung tangan itu tadi. Ya gitu aja sih lupanya. Oke. Mungkin semuanya tadi sih karena jaringan juga sih ujung-ujungnya. Oke, ini sih tadi udah denger sih cerita-cerita dari Putri, kemudian Hilmi sama Tia. Ini kan menarik nih. Mungkin saya ingin bertanya nih, mungkin ada lagi nggak mungkin cerita yang menarik atau mungkin yang paling diingat atau paling membekas selama audit kemarin gitu. Tadi kan udah diceritain nih untuk drama huru hara. Mungkin ada cerita lain gitu yang perlu disampaikan. Oh ternyata untuk audit ini yang paling saya ingat adalah ini. Mungkin bisa disampaikan. Tia dulu aja gimana? Pak, dari aku ya? Iya. Dari aku apa ya? Kalau paling bekas itu apa sih? Kalau pas hari H aku cuma ingetnya tadi itu. Ya karena ada gangguan anak kecil itu tadi, menurutku tuh aku nahan ketawa itu udah lagi ditanyain tapi kok ada kejadian kayak gitu kan. Iya kan jadi udah gak konsentrasi, udah ya pengen ketawa lah situ intinya situ. Terus habis itu lihat sekretarisku itu juga dia malah merengut aja selama audit itu merengut aja. Gara-gara ya moodnya udah itu duluan kan. Terus kalau apa ya, kalau selebihnya sih enggak sih, udah sih. Kesannya ya mungkin ya karena itulah persiapannya itu aja. Iya, oke. Mungkin ini Hilmi ada yang ingat mungkin atau yang paling membekas saat mungkin persiapan audit, kemudian saat proses auditnya mungkin apa yang paling diingat gitu mungkin. Yang paling diingat sih yang pasti waktu persiapan itu riwahnya itu paling berkesan juga. Kemudian yang paling berkesan itu malah setelah auditnya. Jadi auditnya tuh kerasa apa ya, solidnya gitu loh. Kan persiapan audit kan kita ini ketemu terus, lebih sering ketemu lah daripada sebelumnya. Nah di sini itu kerasa solidnya, kerasa loyalitasnya di sini tuh kerasa banget. Jadi di sini kita berusaha bareng-bareng, ini udah selesai dan inilah hasil kita. Jadi di situ kerasa membuat kita tambah solid juga di situ. Oke, keren ya berarti. Yang paling ingat itu berarti setelah audit itu semakin solid untuk UPKM Komtif. Keren nih. Mungkin untuk Putri, ada yang paling diingat atau membekas selain huru hara tadi? Ada lagi mungkin? Sepertinya banyak nih. Mungkin iya, banyak banget. Kalau dari aku sendiri ya pas hamin berapa menit sebelum audit itu kan yang paling aku ingat banget dari semua audit adalah tangisan. Soalnya aku kalau nggak nangis bukan aku. Soalnya pokoknya aku apa-apa yang dikit itu pasti nangis. Terus kan sebelum audit itu kan, ayo mak dipimpin mak doanya mak gitu kan. Terus aku pimpin doa pas lagi teleponan WA juga kan, sebelum itu kan kita kasih semangat lah gitu kan. Pas aku pimpin doa itu aku mimpin doanya sambil nangis, terus diketawain juga sama BPH yang lain. Lah belum audit udah nangis, dia bilang gitu kan. Aku ya gimana, aku kan ngedoain semoga auditnya lancar, nggak ada kendala jaringan, semuanya bisa kejawab. Itu udah langsung semoga udah terisak-isak sendiri. Itu udah pokoknya ya pas mimpin doa itu udah nangis. Terus pas hari H yang paling diingat sih itu sih pas aku ditanyain sebutin anggaran dasar yang pasal berapa gitu, aku lupa, tapi isinya tentang musyawarah anggota. Nah itu aku tuh inget banget, soalnya pas aku ditanya itu, pas aku baru buka mulut mau jawab langsung Zoom-nya not responding. Wah itu jadi yang pertanyaan itu paling aku inget, soalnya pas aku mau jawab aku udah langsung leave Zoom. Itu sih kalau yang diinget banget. Oke.
Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Saya tambahkan apa lagi yang diingat mungkin yang paling lukas ya selama kayak audit? ya Iya, kayaknya Teh. sih kalau misalkan jadi Hilmi tadi ya bener sih. Eh, kelihatan loyalitasnya tuh pas sampai di akhir tuh mereka tuh kalau ngelihat teman-teman semua tuh pada bener-bener usahain biar kelengkapan berkas-berkasnya itu selesai semua dan lain sebagainya. Mereka ya sampai ya nanti sambil nyambi di kelas kayak gitu, bener terharunya sih di situ. Bener aku lihat ya ampun mereka rela buat kerjain ini semua tuh biar paling enggak biar lengkap gitu kan. Itu rasanya apa ya, bingung harus terima kasih kayak gimana. Paling enggak ya dari hasilnya itu lah bisa buat terima kasih ke mereka semua itu, karena emang apa ya, perjuangannya juga usahanya itu emang udah luar biasa sih. Emang saya tuh kadang emang nggak tidak membohongi hasil sih. Iya, Tuh, itu. setuju. Oke, mungkin saya ingin bertanya sih ini, menurut rekan-rekan nih sebagai manajer, seberapa penting sih sebenarnya audit itu untuk Ormawa sehingga sampai tadi ceritanya seperti ini gitu. Mungkin bisa disampaikan siapa dulu yang mau, mungkin Hilmi ya. Hilmi apakah masih Ya, sehat dan bugar? Oke. jadi seberapa pentingnya ya audit ini ya untuk Ormawa gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini penting sih untuk Ormawa, untuk memantau kinerja dari Ormawa sendiri, kemudian untuk memantau dari Ormawa ini bagaimana hasil selama beberapa bulan yang sudah melakukan ini apa. Kemudian dari audit juga kita bisa lihat evaluasi apa yang harus Ormawa lakukan agar Ormawa ini kedepannya tuh lebih baik lagi. Kalau memang ada di luar jalur, dari audit ini kita bisa tahu jalur kita tuh yang mana dan harus bagaimana. Jadi memang audit ini penting dilaksanakan secara rutin, mungkin tidak tiap hari, tapi berapa bulan itu ya audit ya. Jadi kalau tiap hari kan deg-degan terus tiap hari. Berapa bulan kan istilahnya memantau lah Ormawa ini sampai mana dia kinerja dan sampai mana dia bekerja gitu. Oke, berarti untuk Hilmi ini audit itu sangat penting gitu ya. Tapi mungkin kita nggak bisa memaksakan pemikiran untuk setiap orang ya. Mungkin ada juga yang menganggap audit itu ngapain gitu. Mungkin ada yang bersikap tidak terlalu memikirkan, seperti tidak menganggap audit itu penting gitu. Mungkin bisa bisa diberikan pendapat mungkin oleh Putri, dipersilakan. Kalau dari aku ya sama kayak Hilmi tadi sih, audit kan ya penting buat Ormawa juga. Kita kan bisa ngelihat gimana sih kerja kita selama beberapa bulan itu gitu kan. Terus juga dari kita kan kalau nilai kinerja kan kalau dari kita sendiri kan kita berasa kinerjaku udah bagus nih, udah segini pasti. Kalau kita sendiri nilai kan pasti ya apa-apa pasti ya bagus sih, soalnya kan kita yang nilai. Tapi kalau audit ini kan yang nilai kan BEM gitu kan, maksudnya yang di luar dari organisasi itu kan pasti tahu kita kurangnya ini nih, mungkin yang nggak kita sadari. Yang kita sadari kan ya gimana ya kerjaan kita sendiri, pasti kita bilang wah bagus nih kerjaanku gitu kan. Tapi kalau orang lain yang nilai kalau orang lain yang nilai kan kurang ini, nanti diperbaiki yang ini, nanti ini. Jadi ya audit ya penting banget sih. Cuman kalau untuk peringkatnya sendiri nih kan nggak harus aku harus juara, organisasiku harus menang. Ya pokoknya kita udah ngelakuin yang terbaik. Pas persiapan audit kita udah nyiapin semuanya dengan baik. Terus pas audit juga kita udah sebisa mungkin mau gimana pun hasilnya, rankingnya peringkat berapa itu kan nanti maupun peringkatnya bagus 1, 2, 3 ataupun berapapun itu kan bonus di akhir sih dari kinerja kita yang udah nyiapin itu sendiri. Jadi ya penting sih kalau untuk peringkat. Cuman kan kalau dari kita sendiri, kalau dari aku ya nilainya kalau peringkat itu ya kita semaksimal mungkin usahakan masuk peringkat yang bagus lah gitu. Jadi jangan sampai kita mengecewakan BPH yang sebelumnya. Soalnya kan BPH sebelumnya kalau fidusia kan dapat peringkat juga. Jadi kan kita pressure-nya gede juga nih. Jangan sampai kita ngecewain BPH yang lama. Mereka udah kerja keras tahun kemarin, terus tiba-tiba pas kita pegang organisasinya tahu-tahu
kok menurun gitu kan ya, walaupun nggak selamanya peringkat itu yang menggambarkan yang bagus atau gimana gitu, tapi kan ya audit penting sih, penting banget kalau menurut aku. Oke, terima kasih Putri. Mungkin Tia mau menambahkan? Ya, kalau penting kita juga lihat ya, pentingnya tuh emang sebenarnya kan audit ini buat ukur kinerjanya kita ormawa-ormawa tuh kayak gimana kan. Nah itu jadi pentingnya itu ya gimana kita tuh bisa nunjukin kalau ya emang ormawanya ini kinerjanya itu bagus gitu. Jadi nggak cuma ormawa, nggak cuma hima aja, tapi buat semuanya gitu. Kalau misalkan kita semua tuh ada peningkatan dari hasil auditnya itu, mau berapapun peringkatnya itu nggak masalah. Yang pasti kita udah ada peningkatan gitu. Karena yang kita lihat itu progresnya. Walaupun kalau orang tuh pasti lihat cuma dari covernya aja. Orang cuma lihat, oh ini peringkatnya kayak gini. Tapi kan di dalamnya kita sendirian tahu gimana ormawa kita masing-masing tuh udah progresnya tuh udah semakin meningkat gitu loh. Kita sendirian tahu. Terus tadi kalau misalkan dari Putri ya pressure-nya dari yang sebelumnya itu pasti ada ya. Itu pasti ada. Cuman di sini itu sih bonusnya dari usaha yang udah kita lakuin tuh kayak gimana, kita udah yang kita lakuin itu kan udah maksimal gitu, udah semaksimal mungkin kita pokoknya sesuai yang berkas dan sebagainya. Terus kita memahami apa yang jadi intinya di masing-masing ormas itu kayak gimana, itu yang kita sampaikan dan itu yang dinilai gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma tahu, karena kalau misalnya kita cuma tahu, tahun depan kita ditanya lagi pasti udah lupa. Paling nggak kita tuh harus ngerti, harus paham ini kita di Ormawa ini kita ngapain sih. Dari situ nanti kalau kita mau audit itu pasti lebih enak karena udah ngerti gitu tujuannya kita di Ormawa tuh ngapain. Misalkan aku di HMPM itu ngapain, terus nanti arahannya ke sekretaris bendara dan divisi semuanya. Dari situ mereka udah ngerti apa aja harus dilakuin, mereka udah paham, koordinasinya lebih enak. Jadi dari situ juga kelihatan gitu gimana sih nantinya berarti kinerja mulai dari BPH sampai divisi itu kayak gimana ya, kelihatan dari hasilnya itu juga. Itu sih. Jadi nggak cuman sekedar nilai yang dikejar, tapi pahamnya itu kayak gimana, terus dari mereka sendiri ke Ormawa itu kayak gimana ya, itu sih ya sebenarnya yang perlu dilihat dari situ. Itu sih. Emang pentingnya di situ. Itu sih kalau menurut. Oke, kalau gitu saya penasaran nih. Jadi saya ingin menanyakan aja ya langsung, mungkin bisa menjawab oleh Putri atau Hilmi. Pentingnya koordinasi itu seberapa penting sih? Maksudnya koordinasi itu seberapa penting untuk di Ormawa? Terlebih untuk proses audit kemarin itu seberapa penting koordinasi itu? Mungkin bisa dijawab atau diberikan cerita juga kalau misalnya kalian juga nggak masalah. Siapa dulu ini mungkin? Hilmi? Putri? Aku ya? Okay. Aku dulu deh. Koordinasi ya penting banget. Soalnya kan kalau sekretaris kan ada sekretaris divisi itu kan pasti saling berhubungan, terus juga harus saling koordinasi. Jangan sampai berkas sekretaris divisi ini ada yang kurang ataupun ada yang salah dikit ataupun ya pokoknya ya gitu, jangan sampai ada yang kemis dikit gitulah. Jadi kan harus saling koordinasi. Terus kalau dari akunya sendiri koordinasinya yaitu nggak terlalu sering, soalnya kan seperti yang aku jelasin tadi, nggak mau buat mereka terbebani gitu. Jadi ya cuman ayo ini kapan kita latihan, kapan mau ini, aku bilang gitu kan, berkasnya udah belum, apa yang kurang gitu, aku tanyain pas udah mendekati audit sih gitu. Jadi kan kalau mereka masih kurang, ya ditanyain ke sekretaris yang lain, sekretaris divisinya itu. Juga bagi-bagi job desk sih, sekretaris 1 sama 2, bendara 1, bendara 2 gitu. Jadi saling koordinasi ya penting, sangat-sangat penting. Oke, mungkin ini ya, saya mau tanya juga nih untuk Hilmi, mungkin bisa jawab juga. Selain berkas-berkas yang perlu dipersiapkan, itu apalagi sih yang juga penting selain berkas tadi, apa juga yang perlu dipersiapkan dan itu juga penting gitu saat proses audit kemarin? Mungkin bisa menurut Hilmi itu apa lagi gitu selain berkas-berkas? Oke, selain berkas-berkas yang kemarin itu, untuk yang penting lagi
benar sih yang dikatakan dari Mbak In tadi itu, komunikasi dan koordinasi antar pengurus itu juga penting banget ketika kita mempersiapkan dari audit ini. Jadi dalam berorganisasi kita kan pasti juga diajarkan bagaimana komunikasi yang baik. Kemudian kelihatan kok dari orang ini organisasi, orang ini enggak organisasi. Itu kelihatan dari cara dia berbicara, dari cara dia berkoordinasi dengan orang lain. Nah, dari koordinasi yang kemarin itu jadi timbul rasa tanggung jawab di antara masing-masing divisi. Jadi di situ dari komunikasi itu jadi bergantung satu sama lain. Kalau ini nggak selesai, yang ini nggak selesai, yang divisi ini nggak selesai, ini selesai. Itu kan saling berhubungan. Nah, dari komunikasi tersebut itu satu hal yang penting, komunikasi dengan antar divisi dan antar personal itu juga sangat penting. Oke, terima kasih Ilmi. Mungkin Teh mau menambahkan selain berkas-berkas apa lagi sih yang juga penting saat mempersiapkan audit. Jadi bukan saat audit aja sih, mungkin untuk di Ormawanya juga penting gitu. Selain berkas-berkas yang perlu dipersiapkan. Oke, yang paling penting ya, kunci utama itu ya komunikasi. Komunikasinya tuh dari aku ke sekretaris bendara, dari aku ke vice manager, ke divisi, ke ketupel kalau di proker ya. Itu yang paling utama sih di situ. Karena kadang ini ada miskomunikasi, jadi penyampaiannya tuh kadang beda. Nah, itu kadang yang harus langsung dilurusin ya. Pokoknya kalau misalkan ada koordinasi yang agak sedikit udah mulai belok, ya itu dilurusin lagi kayak gitu. Sebenarnya koordinasi itu yang paling penting sih. Jadi kalau misalkan kita koreksi udah bagus, jadi ya lebih enak gitu. Jadi kayak apa ya? Kalau misalkan nanti dari aku ke A itu nyampein X kayak gitu ya. Tapi ternyata si A ini nggak paham sama maksudku. Tapi dia langsung nerusin ke si B. Jadinya ya Y. Nah itu kan beda. Kalau udah beda kayak gitu, malah yang ada nanti penyampaian ke yang lainnya nanti beda lagi, maknanya beda. Nah itu kadang jadi masalah kayak gitu. Tapi akhirnya ya bisa dilurusin, semua paham, oke. Nanti balik lagi ke jalannya. Terus apa lagi ya? Itu sih koordinasi sama kepercayaan. Jadi aku juga nggak begitu sering nanyain kita aja Putri tadi. Nggak begitu sering nanyain setiap hari nanyain terus ini udah belum enggak. Tapi dari mereka sendiri yang nentuin tanggalnya kapan, deadline-nya kapan, atau targetnya mereka lah, selesainya kapan. Terus habis itu ya udah, kalau udah sesuai oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan belum sesuai nanti ditanyai kendalanya kayak gimana. Dari kendala itu nanti mereka bisa perbaiki, akhirnya ya udah bisa sesuaikan lagi. Intinya apa ya? Ya tadi kepercayaan, terus komunikasinya. Kalau kepercayaan kita udah ada, pokoknya kita kasih kepercayaan aja. Mereka pasti juga percaya kan. Mereka juga percaya mereka bisa. Oke, selesai. Komunikasinya juga tetap ditata juga. Itu sih kalau dari aku sih itu. Oke. Ya, oke. Terima kasih Teh ya. Oke, ini saya mau bertanya. Mungkin ini pertanyaannya yang juga ditanyakan oleh ormawa lain. Jadi ormawa lain juga penasaran nih. Jadi sekali aja ya saya tanyakan mewakili. Nah, ini gimana sih? Mungkin untuk Hima Prodi Manajemen dulu, Teh ya. Ini gimana sih bisa diberikan mungkin tips triknya nih. Nah, kan Hima Prodi Manajemen ini kan juara 1 dan itu juga sudah berkali-kali gitu. Bisa dikatakan juga sebagai juara bertahan gitu. Nah, itu mungkin bisa diberikan gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan juara 1 dan juga itu bisa mempertahankan gitu. Mungkin bisa diberikan tips dan triknya. Tips and trick itu apa ya? Aku juga bingung. Jadi sebenarnya sih ini ya. Tadi sebelum aku udah nyampein tadi koordinasinya itu kayak gimana. Jadi kalau dari aku sendiri yang buat sekarang ini lebih ke ini sih, nata mereka ini kira-kira anak gimana. Mulai dari berkas-berkasnya itu kapan bisa dicek semuanya. Jadi deadline-nya misalkan kemarin tanggal berapa, misalkan aja lah kita auditnya tanggal 5. Nah, nanti H-7 kita udah deadline, pokoknya semua berkas udah ada gitu. Habis itu nanti kita sama-sama ngecek, terus
kalau mereka ada yang kurang-kurang ya nanti langsung dikejar divisi-divisi dan lain sebagainya. Sebenarnya sih bukan karena deadline tapi kesadaran dirinya masing-masing juga. Kira-kira ini kalau aku ngerjain sekarang itu bisa apa enggak ya? Selesai apa enggak ya? Nanti kira-kira ngehambat yang lain apa enggak ya? Kayak gitu sih. Jadi kesadaran dirinya masing-masing itu kayak gimana, terus nanti kalau dari aku paling sekedar apa ya, paling motivasi aja ke mereka, motivasi, ayo kalian pasti bisa gini itu sih. Karena kalau kita cuma sekedar tanya-tanyain terus tanpa kita kasih semangat, tanpa kita kasih solusi, yang ada mereka malah terbebani gitu, malah depresi gitu. Aduh, aku belum selesai gini, masih ada tugas kuliah, masih ada ini itu ya. Itu malah jadi apa ya? Ya nggak baik lah itu buat diri mereka sendiri. Jadi intinya sih kita juga nyesuaiin mereka, terus habis itu kembali kasih kepercayaan ke teman-teman itu semua, terus bantu mereka tuh kira-kira gimana sih biar nanti itu kita koordinasi tuh enak, mereka juga bisa nerima. Nah, itu nanti kuncinya biar mereka bisa buat nyusun berkas-berkasnya dan lain sebagainya, koordinasi itu biar lebih enak sih di situ. Kayaknya itu sih. Apa ya, kalau tips dan triknya yang benar-benar harus ABC kayak gini itu aku apa ya, nggak ada sih kayaknya. Ya pasti tadi itu. Sebenarnya saling percaya gitulah. Oke, berarti sebenarnya kuncinya saling percaya gitu ya menurut ya. Tips dan triknya untuk Hima Prodi Manajemen sendiri. Oke. Selanjutnya ya, ini bisa untuk UPKM Komtip. Nah, UPKM Komtip kan ini mengalami peningkatan nih, kan jadi juara 2 nih untuk di audit internal 1 2020. Nah, ini mungkin bisa diberikan tips-triknya gimana sehingga nanti misalnya ormawa yang lain yang bisa mendengarkan ini juga jadinya bisa belajar juga dari UPKM Komtip. Mungkin Ilmi dipersilakan. Oke. Untuk persiapan dari UPKM Komtip sendiri, yang paling penting itu persiapan itu paling penting. Dari mulai berkas dan lain-lain itu harus disiapkan semua jauh-jauh hari. Jadi jangan dadak H-1 baru disiapkan, itu jangan. Jadi jauh-jauh hari itu dipersiapkan berkas-berkasnya, karena yang bikin kita grogi waktu hari H itu sebenarnya persiapan kita. Kalau kita nggak siap, pasti itu kita grogi. Kalau kita memang sudah mempersiapkan lama dan kita sudah siap untuk audit dari H, itu pasti kita groginya itu turun, nggak terlalu grogi banget itu. Jadi persiapan ini benar-benar penting buat rekan-rekan semua, dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, kemudian diteliti juga, kita teliti mengenai berkas, kita lihat apakah ada yang kurang atau apa, kita teliti di situ. Kemudian sama seperti yang dikatakan Thea tadi, yaitu percaya sama rekan-rekan seorganisasi kita. Jadi saya percaya ke mereka, kalau mereka itu bisa atur waktu mereka sendiri, manajemen waktu mereka itu sudah baik karena mereka sudah bergabung di organisasi, mereka juga belajar mengenai manajemen waktu. Jadi saya percaya kepada mereka, saya berikan tanggung jawab kepada mereka gitu. Oke, terima kasih Ilmi. Berarti untuk UPKM Komtip juga sebenarnya tips-tipsnya hampir sama kayak manajemen. Jangan mepet-mepet dikerjakan, kemudian juga percaya gitu sih. Oke, mungkin untuk UKM Fidusia, untuk Putri mungkin bisa memberikan tipsnya, juga mengalami peningkatan kan UKM Fidusia jadi juara 3 nih. Oke. Ya, kalau ditanya tips and trick juga bingung sih. Kita juga nggak expect banget tiba-tiba juara 3 gitu kan. Tapi kalau dari aku sih ngelihat sekretaris bendahara ya emang totalitas banget sih ngerjain berkas-berkasnya. Terus mereka juga ya kayak Diva tadi sih bikin deadline sendiri. Nanti kan mereka yang nyelesain itu sendiri sesuai deadline yang udah mereka bikin. Terus kita ya tinggal follow up lagi. Terus juga apa ya itu percaya juga. Terus kalau sambat nggak apa-apa. Sambatnya itu dibagi-bagi. Jangan sendiri. Misalnya sekretaris pusing nih, aduh berkasku gini, berkasku kurang ini, kurang itu, nggak apa-apa bagi-bagi ke grup. Soalnya fidusia ya sambatnya suka bagi-bagi. Jadi kalau udah ada yang nah langsung panik satu grup. Padahal beritanya ya biasa aja. Tapi ya jangan
jangan dipikirin sendiri kalau emang berkasnya kurang ini kurang itu, ya dibagi-bagi ke yang lain, kali aja ada saran kan atau ada bantuan gitu. Jadi ya dipersiapkan juga lebih jauh-jauh hari. Terus juga untuk kalau dari akunya sendiri sih sebagai manajer kan, ya kita manajer ngapain sih gitu kan, kalau dipikir-pikir ya kita ini cuman koordinasi cuma gitu-gitu doang kan, yang nyiapin berkas apa segala macem yang emang intinya itu kan sekretaris bendahara. Nah itu jadi aku udah nanemin di kepala sendiri, oh aku manajer nggak ngapa-ngapain nih, nggak ngurus berkas, nggak ngurus tanda tangan, nggak ngurus ini itu apa segala macem, aku cuman hafalan. Nah itu jadi aku pikir, aku inget terus, sekretaris bendahara udah kerja keras berkas, jangan sampai dari kitanya sendiri yang cuma disuruh ngafal doang itu nggak bukan nggak bisa sih, rada males-malesan gitu, nggak mau inilah, tahu nanti dulu ngafalnya lah, nanti dulu ininya lah gitu. Ya aku udah nanemin sendiri, aku harus nggak boleh bikin malu mereka udah kerja keras, masa aku yang cuma ngafal doang gini sih gitu. Jadi aku udah nanemin sendiri kalau di akunya, itu kalau tips dari aku ya. Jadi biar bareng-bareng gitu, kalau mereka capek ya kita juga capek, kalau mereka ngurusin berkas kita nggak ngapa-ngapain ya, hafalan ya dihafal lah dengan baik-baik gitu kan. Jadi terus juga dari saran-saran BPH lama juga itu ngaruh sih, soalnya kan kita kan simulasi, itu mereka bilangnya kita minta doa, Mas Mbak doain ya mudah-mudahan kita juara, pokoknya biar kita juara gitu. Kita kan bercanda-bercanda doang sih, kayaknya juara nih gitu, tapi sebenarnya nggak expect banget bakalan juara 3 gitu kan. Tapi mereka juga bilang nggak apa-apa gitu, kita nggak ngarepin kalian juara kok, mereka bilang gitu kan. Pokoknya kalian lakuin yang terbaik sebisa kalian gitu, tapi nanti juaranya kita nggak ngarepin dari kalian dapat juara sekian, nggak, katanya gitu kan. Yang penting kalian ngelakuin yang terbaik sebisa kalian gitu. Mereka juga ngingetin gitu sih, jadi kita juga oh ya udah nggak usah terlalu mikirin apa segala macem, yang penting kitanya sendiri siap, terus juga ngelakuin apapun yang terbaik. Terus untuk juaranya sendiri ya itu tadi bonus kan, karena kita udah ngelakuin keras, terus juga dapat tiba-tiba wah juara nih gitu. Apalagi sekarang kan sekret, nah dapat juara audit, jadi piala pertama di sekret baru, jadi kita menyumbangkan piala pertama gitu. Jadi ya nggak nyangka juga sih bakalan juara gitu. Jadi kan pas udah pengumuman juara aku juga bilangin bagus guys, aku bilang gitu, aku kasih semangat, terus kerja keras kita sudah terbayarkan, kita nyumbang piala baru untuk sekret baru, aku bilang gitu. Wah itu langsung udah rasanya udah gimana, aku udah juga sedih, terharu, nggak nyangka bakal juara 3 setelah hari hanya kendalanya ya jaringan nggak benar, tiba-tiba Google Drive-nya gimana, tapi ada backup-backupnya lagi. Itu untungnya sih karena simulasi tadi, itu pentingnya simulasi kan, kita kan jadi udah pikir jelek-jeleknya gimana nih, misalnya kamu dua-duanya share screen, sekretaris sama bendahara share screen. Kebetulan yang bendahara 2 nggak bisa share screen, bendahara 1 nggak bisa share screen, jadi diserahkan ke bendahara 2. Itu jadi kan diingetin lagi, ini kamu kalau nunjukin ini di sini ya, Google Drive-nya ininya di ini gitu. Terus sekretaris juga dua-duanya bisa share screen, jadi pas simulasi diingetin, kalau misalnya aku nyandet atau tiba-tiba itu langsung backup gitu. Jadi ya udah dipersiapkan dari sebelum-sebelumnya gitu sih. Kalau tips and triknya ya cuman itu aja sih, simulasi, percaya, terus juga mikir di mindset. Jangan sampai kita sebagai manajer yang nggak ngapa-ngapain, yang terlihat cuman nyuruh-nyuruh doang, itu ngelakuin yang apa sih yang biasa aja gitu ya. Emang sih hafalan biasa aja, cuman kan itu dilihat sama yang sekretaris bendahara, oh manajerku bisa nih ngafal ini, bisa nih jawab pertanyaan ini. Jadi ya gitu sih, dari manajernya sendiri harus nanemin gitu sih kalau dari aku ya. Oke. Ya, tadi mungkin ada sesinya ya, waktu kalimat apa itu mungkin Tia sama Helmi senyum-senyum mungkin sependapat. Iya. Pendapat. Oke. Ya ini sih mungkin untuk yang terakhir. Mungkin bisa disampaikan sih untuk Hima Prodi Manajemen dulu Tia.
bisa disampaikan mungkin di sini sebagai manajer kepada pengurus yang lainnya gitu. Mungkin mendengarkan juga podcast kali ini, mungkin apa yang ingin disampaikan setelah audit internal 1 ini. Dipersilakan kepada Tia. Oke, ini kata-kata ya, aduh. Aku sebelumnya buat teman-teman yang mendengarkan ini, kalau kata-kata aku ada kurang pas, mohon maaf ya, karena aku juga gak begitu pandai ya bikin kata-kata. Intinya nih buat pengurus Hima Prodi Manajemen dan mungkin teman-teman semua yang mendengarkan dari pengurus Ormawa itu gak apa, ini buat semuanya aja secara keseluruhan. Dari aku sih gini, apa ya, kalau misalkan hidup ini tuh kayak game, jadi setiap di game itu kita punya level, kita ada levelnya. Terus kita setiap level itu ada tantangannya. Nah, anggap aja kita di Ormawa, kita di Hima Prodi Manajemen. Ini audit 1 ini level pertama yang udah kita lewati. Nah, ya karena level pertama kita udah lewati, berarti untuk kita datang ke level kedua, kita harus nyiapin diri kita sendiri. Itu kita nge-upgrade diri kita juga, gimana biar besok di tantangan-tantangan selanjutnya di level kedua dan seterusnya kita itu bisa ngelewati level itu. Karena kalau misalkan kita nggak bisa ngelewati level itu, kita harus ngulangi lagi, kita harus lebih nge-upgrade lagi, baru kita bisa ngelewati level itu. Jadi intinya silakan buat semuanya itu bisa memanfaatkan dirinya masing-masing, kalian ya percaya sama diri kalian kalau kalian tuh bisa, semua orang itu bisa, pasti yang nggak bisa. Jadi selama kalian percaya diri kalian bisa, kalian pasti selalu berusaha terus. Gimana caranya biar aku bisa nyelesain level 1 ku ini. Kalau udah bisa, nanti kalian bakal lihat reward yang kalian dapat. Dari situ nanti kalian udah lihat, oh aku udah selesai level 1, selanjutnya ke level kedua, sampai level selanjutnya, sampai kalian finishnya tuh ya di tujuan kalian masing-masing. Di tujuan masing-masing itu kalian mau ngapain sih? Paling enggak di hidup ini kalian mau ngapain sih? Kalau kalian mau bermanfaat buat orang lain, ya dimanfaatin terus setiap harinya. Itu kayak gimana kalian bisa membantu orang lain. Dari hal kecil apapun itu bisa membantu. Terus habis itu kalau misalkan nanti di Ormawa ini, kalau misalkan udah sumpah kayak gimana, istirahat gak apa-apa. Semua perlu rehat. Dengerin lagu rehat itu, aduh, enak. Itu kalian bisa dengerin, itu buat kalian, ya sambil evaluasi itu bagus banget, sambil buat evaluasi. Nanti dari situ pasti teman-teman bisa sadar juga, apa sih yang perlu aku lakuin di hidupku ini, ngapain sih, satu hari ini aku gak harus ngapain sih. Anggap aja satu hari ini ya, aku gak tahu kalau besok aku bakalan masih bisa bernapas, aku masih bisa buka mata, kita nggak tahu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi manfaatin satu hari yang kalian punya sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, yang bisa berguna buat diri kalian dan buat orang lain juga. Itu sih. Jadi pokoknya semangat aja terus. Habis itu tadi ya, anggap dunia ini kayak game. Terus percaya sama diri kalian sendiri. Kalau sumpek mau sambat atau apapun itu, silahkan. Itu emang udah manusiawi dan wajar dilakuin. Itu nggak masalah. Yang penting tujuan kalian tercapai. Itu sih kalau dari aku sih. Mungkin itu aja. Oke, sangat menyentuh ya untuk saya. Kata-katanya untuk pengurusnya dan juga untuk semuanya yang mendengarkan. Oke, lanjut saja nih ya mungkin untuk UPKM Komsip nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pengurusnya di sini dan juga mungkin bisa disampaikan juga untuk pengurus Ormawa lain juga bisa. Dipersilakan Ilmi. Baik, sebelumnya untuk pengurus dari Komtif, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mengapresiasi kerja keras dari rekan-rekan seluruh pengurus Komtif dan keluarga dari UPKM Komtif sampai kita bisa mencapai di titik ini. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Terima kasih untuk seluruh pengurus dan keluarga dari UPKM Komtif. Kemudian dari audit kemarin, jadikan audit kemarin itu kalau memang ada salah, mari kita perbaiki untuk kedepannya nanti. Itu jadikan kita jadi sebuah evaluasi dan motivasi untuk kedepannya agar kita tahu apa yang harus kita perbaiki kedepannya nanti. Kemudian
untuk langkah ke depan yang paling sulit bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan posisi ini. Nah, bagi teman-teman pengurus Komtif tetap semangat untuk kedepannya, ditingkatkan lagi mengenai kinerjanya agar kita bisa ada terus di mempertahankanlah posisi ini. Semangat buat seluruh teman-teman pengurus Komtif liar. Wah, boleh tuh sampaikan sekalian jargonnya atau pameonya. Ya, aku belum. Oh ya, oke. Coba nanti habis Putri. Iya, oke. Mungkin untuk Putri dulu sebagai ini manajer UKM Fidusia. Aku ditanya disuruh pesan-pesan gini pasti udah tersentuh sendiri ngedengar Diva sama Hilmi ngomong aja aku udah mau terharu. Aduh, ini aduh nggak lucu kan podcast tiba-tiba nangis. Ya pokoknya pokoknya untuk semua pengurus Fidusia terima kasih. Nggak bisa. Gak apa-apa loh. Siapa tahu nanti anak-anaknya bangga. Ibunya nangis di podcast BEM. Aku kalau ngucapin kayak gini itu pasti bakalan terharu. Padahal yang diterharuin juga nggak tahu apa. Tapi ya terharu aja. Ya pokoknya buat semuanya yang udah jalanin Fidusia sampai sejauh ini udah walaupun online ya nggak apa-apa, kita jalanin juga. Mudah-mudahan kedepannya itu offline, jadi kalian juga bisa merasakan dari kitanya juga bisa merasakan nih, di periode ini nggak bisain. Ya pokoknya ya biar merasakan offline bareng-bareng sama kita gitu kan, jangan cuma online ya doang. Aduh nggak lucu, aku nangis sendiri. Ya. Ayo, bisa dikit lagi, Bud. Aduh, tahan. Ya, pokoknya buat pengurus Fidusia, terutama buat BPH yang udah kerja keras sampai kita dapat peringkat 3 ini, aku ucapin terima kasih banget gitu. Tanpa kalian ya, aku sebagai manajer ya, apa sih gitu kan? Kalau aku juga mikir, aku ini manajer ngapain gitu selain ya istilahnya nyuruh-nyuruh kayak cuman koordinasi, kalau kita nggak ngapa-ngapain, kelihatannya kita kan nggak ngapa-ngapain. Ya itu tadi, kalau untuk auditnya sendiri ya dilakukan dengan baik apa yang ditugaskan untuk manajer. Terus untuk kalian yang lain pengurus Fidusia tetap semangat. Terus juga aku sebenarnya itu nggak ngegas guys, cuman bawaannya itu seperti ini. Jadi kalau kalian mikir aku ngegas, tapi nadanya tuh emang tinggi, emang kalian tuh segini, tapi aku tuh segini. Jadi padahal ngomongnya itu biasa, cuman kalian pasti nganggapnya aku tuh ngegas, cuma sebenarnya aku tuh nggak ngegas sama sekali. Kalau kalian ngajak bercanda-bercanda ya, aku ya bercanda juga gitu. Terus juga buat terutama buat pengurus Fidusia yang seangkatan sama aku kan itu cuma 6 orang. Nah itu itu juga itu juga ya berpengaruh sih buat aku juga kan. Mereka juga nge-support, dukung, nggak apa-apa Put, bisa gitu kan ya. Intinya dari mereka juga. Tunggu, aku mengeringkan ini dulu. Ya, intinya cuma bisa bilang makasih gitu kan. Terus juga untuk kedepannya semoga bisa dipertahankan. Terus juga Fidusia kedepannya semakin baik lagi gitu. Semoga kita makin erat, walaupun cuman lewat Zoom, cuman lewat line call gitu kan, ketemu juga enggak gitu. Mudah-mudahan ya tidak ada salah-salah paham di antara kita, walaupun nada suara yang rada ngegas padahal nggak ngegas gitu. Jadi kalian jangan berpikiran gitu lagi. Udah sering klarifikasi, aku nggak ngegas. Ya mereka mungkin rasanya sungkan, ya Mbak Putri manajer gitu ya. Aku juga nggak pengen dianggap wah Putri manajer harus diginiin, harus begini. Aku nggak pengen gitu juga. Yang penting kita sama-sama jalanin Fidusia biar bisa lebih baik lagi. Nanti ke depannya juga kan kalau Fidusia lebih baik, yang bangga kan
kita sendiri sebagai yang menjalankan gitu ya. Pokoknya intinya buat semuanya tetap semangat, terus juga terima kasih juga semuanya atas kerja kerasnya. Jangan lupa kita masih ada setengah periode lagi. Mudah-mudahan kita bisa offline biar kita Dikpo bisa nginep-nginep. Oke, amin. Semoga bisa offline. Oke, ini mungkin ya tadi karena Hilmi sudah mengeluarkan jargonnya atau pameonya, mungkin kita ulang lagi aja ya, bergilir. Oke, mungkin dari Himoprodi Manajemen dulu, silakan dikeluarkan jargon atau pameonya. Oke. Pameonya ya? Iya, sebagai penutup. Oke. Blue team, heads up. Himoprodi Manajemen, the sky is the limit. Oke. Wah, keren. Oke, selamat kepada Himoprodi Manajemen sebelumnya telah meraih juara 1 Audit Internal 2020. Selanjutnya, UPKM Komtif dipersilakan untuk mengeluarkan jargon atau pameonya. UPKM Komtif, liar. Wah, liar. Oke, mantap, keren. Ya, oke. Selamat juga untuk UPKM Komtif sudah meraih juara 2 di Audit Internal 1. Silakan ditingkatkan dan juga dipertahankan setidaknya. Oke, terima kasih. Kemudian untuk UKM Fidusia, silakan dikeluarkan jargon atau pameonya. UKM Fidusia, our world dedication is at your aspiration. Wah, keren. Oke. Ya, untuk UKM Fidusia juga selamat. Sudah meraih juara 3 di Audit Internal 1. Silakan ditingkatkan dan juga dipertahankan untuk kinerjanya. Baik, terima kasih untuk Thea, Hilmi, dan juga Putri sudah datang nih di Uskon kita kali ini untuk berbagi cerita dan juga hal-hal yang menarik nih dan juga pasti bermanfaat. Nah, semoga para sobat Uskon yang mendengarkan podcast kita kali ini tuh bisa menambah sedikit informasi dan juga memberikan manfaat kepada mereka yang mendengarkan. Amin. Oke, saya Iin Dewi, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah sikap yang kurang berkenan selama Uskon ini berlangsung. Saya pamit undur diri dan saya mengucapkan jangan lupa menjaga kesehatan ya sobat. Baik, tetap semangat. Terima kasih dan sampai jumpa di Uskon Useful Conversation di episode selanjutnya. See you. Have a nice day.